Dalam hitungan hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan secara resmi menjadi pemimpin negara ini. Saat bertugas nanti, mereka akan didampingi oleh sejumlah menteri. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, jumlah kementerian pada pemerintah mendatang akan lebih banyak. Semakin banyak pembantu presiden, kepala negara pastinya akan semakin mudah dalam menjalankan pemerintahan. Sayangnya, hal ini dilihat lain oleh para pemerhati ekonomi. Mereka melihat hal ini berimbas pada beban fiskal secara realisasi investasi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ikuti diskusinya dalam editorial review nanti. Sementara itu, Indonesia Detik ini akan mengajak Detiker semua menuju Jawa Timur. Di sana, para Serikandi akan beradu visi dalam debat Cagup-Cawagup Jawa Timur. Bagaimana persiapannya? Bagaimana peta kekuatan politik masing-masing tokoh? Ikuti laporan jurnalis Detik Jatim selengkapnya. Menghadirkan komunitas Polyglot Indonesia, Sunset Talk akan mengajak Detikers untuk memahami seni belajar bahasa. Adakah cara untuk mudah mempelajari bahasa? Fajar Triperdana, Koordinator Regional Polyglot Indonesia Chapter Jakarta, akan bergabung dengan kita jelang matahari terbenam nanti. Sekarang, kita ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama analis investasiku. Dan kita sambut bersama host kita sore ini, Pucut Kamaral dan Eduardo Simorangkir. Detik sore gak cuma hore-hore. Yeay! Detik sore! Gak cuma hore-hore. Hai, kenalkan kami berdua dari dunia bawah laut. Kenapa serak? Seret tadi? Enggak, soalnya kan kebanyakan nyelam. Oh, kebanyakan nyelam jadi masuk air ya. Bener-bener deh kita hari ini. Fresh banget, luar biasa. Hari ini temanya apa, Pak? Kasih tahu, lihat nih. Hari ini temanya kita anak metal. Kita ini sukanya mental-mental. Kan kalau metal udah nggak politik lagi kan sekarang. Iya, kan kemarin iya. Oke, guys. Oke, Udah begini, kalau sekarang kalau gini boleh kan? anak metal, bro. Rock juga manusia. Lo harus lihat sih rekaman setelah live ini selesai, nanti muka lo kayak apa tadi. Lo harus lihat. Oh iya, lupa. Kita sapa-sapa dulu dong. Yang ada di YouTube dan lain-lain. Oh iya, ini live di YouTube lagi ya sekarang. Aduh, ya ampun. Ya udah, udah deh. Beda gue embrace nih. Iya. Selamat sore Detiker semuanya. Halo, selamat hari Jumat. Thank God it's Friday. Yeay. Pucut Kamaral dan juga siapa nama panjang gua? Siapa nama panjang gua? Gue ada di tahap maaf banget. Nama panjangnya belum Yes. ijab kabul soalnya. Belum ingat. Edo Timberlake hadir lagi Detikers. Iya. Mau. Mana? Nama tengahnya Edo ada. Apa? Nama tengahnya Edo siapa? Iya, panggil aku Hasian. Hasian. Ya. Rocker dong. Ya. Yeah. Enggak semua rocker juga harus kayak gitu kali. Kenapa sih? Kita tuh lebih ke slow rock sekarang. Jadi kayak Oke. Bon Jovi dengan Thank you for loving me. Low Air Supply. Coba gimana? Gue lupa. Apa awalnya dulu. Apanya? Awal nadanya. Awal nadanya. Ini Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Nah, awal nadanya, Pak. Dari tadi. I could stay away just to hear your breathing. Oh, lebih Christina Aguilera ya kalau itu ya. Pakai not-not Enggak kan kayak emang gitu. kayak gitu. Iya ya. Punten ya Detiker semuanya ya. Kita dandan kayak gini demi kalian semua loh. Biar hari Jumatnya bersemangat. Soalnya ini tuh request dari salah satu Detikers kan dari kemarin di YouTube. Bener, dia bilang tuh kayak ayo dong Detik Sore kapan-kapan eksperimen jadi Iya. rocker misalnya. Benar. Ya udah karena misalnya yang pertama rocker,
Iya, oke, rocker nih Makanya hari ini yang mau request bisa komen aja. Kita jadi apaan juga bisa. Tenang aja, kita Bisa. bisa jadi semuanya yang kamu mau. kita. Yeay! Bener. Ya kan? Hari ini karena kita dari Indonesia, dari dalam negeri, dari Ya. Jakarta, kita jadinya sekarang nih anak geng potlot. Betul. Ya kan? Kamu harus cepet pulang. Kamu harus cepet pulang. Tapi kalau Cepet cepat pulang. Oh pasti. Aku kan biasanya kalau misalkan hari Jumat kan langsung pulang tidur. Wis. Mm-mm. Sehat sekali ya. Sehat. Karena besok pagi harus olahraga. Tidak seperti anak Jakarta Oh tidak. kebanyakan ya. Tidak. Apa ini adalah tanda-tanda daya beli lesu? Mungkin ya. Tapi itu bisa sih. Jadi kalau misalkan keluar-keluar kan jadinya pengennya beli apa gitu Iya, kan. karena nggak ada duit jadinya yaudah deh Iya. pulang aja deh Iya, di langsung rumah deh. aja deh. Iya kan, bisa jadi sih sebenarnya. Emang lagi ada apa nih, Pak? Karena kan lagi isunya daya beli lesu, deflasi 5 bulan berturut-turut. Iya. Banyak yang kena PHK. Jadi kayak gue berasumsi apa yang lo lakukan itu adalah imbas dari karena daya belinya lagi lesu. Sebenarnya bisjet sih. Bisjet Iya bisa jadi. bisa jadi. Mewing Mewing. cukup ya. Bener kan kayak gitu Iya, kan? iya. Kan kemarin Iya, kemarin udah diajarin. meskipun daya belinya lesu tapi tetap mewing. Yoi, daya beli lesu tetap mewing guys. Sigma. Riz. Apa? Minus 1000 aura. Itu artinya apa ya? Ya, lo harus segelap-gelapnya. Bentar. Kok gue minus? Boleh plus nggak? Plus juga bisa kok, plus Plus 1 juta bisa. aura. Plus, iya. Iya, kayak bare face gitu. Bare face lu gimana? Biar face gue gimana? Gimana lo? Coba lo gimana? Lo gimana? Coba lagi. Kalau gue kan kalau gue ya coba ya. Itu bukan pocut. Ini lebih ke pecut. Takut kan. Tapi ngomong-ngomong daya beli ya. Ada kemungkinan nggak? Ini kan berarti paling ngaruh tuh kelasnya kelas apa sih, Pak? Kelas menengah biasanya. Berarti atas bawah kita nggak ngaruh tuh? Bawah justru lebih berpengaruh lagi. Kalau atas ya dia juga akan menurun. Cuma kelas menengah ini kan dia rentan jatuh miskin karena dia tuh nggak punya sokongan apa-apa gitu. Kayak subsidi nggak dapet, dia berdiri sendiri. Jadi kalau ada goncangan sedikit langsung runtuh. Oh iya bener. Dan itu tuh ada lagunya Pak kalau langsung runtuh. Iya, Mas. Apa Pak, silakan. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Yeay. Yeah. Yeay. Ya banyak sekarang makanya orang-orang tuh pada protes karena memang ekonomi lagi lesu. Bahkan ada sampai 5 juta orang buruh yang mau mogok kerja bulan depan karena 5 gajinya nggak juta. kunjung naik. Wow, banyak Iya, banget. jadi mereka nuntut gaji naik 10% di 2025. Disampaikan oleh Presiden KSPI langsung, Said Iqbal, bahwa buruh ini akan melakukan mogok kerja pada November 2024 mendatang. Detikers, aksi mogok ini diprediksi melibatkan lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia yang berhenti berproduksi selama periode mogok berlangsung. Jadi total buruh yang rencananya akan ikut aksi diperkirakan mencapai 5 juta orang yang tersebar dari berbagai sektor industri. Oke, ini bakalan terjadi tanggal 11 sampai 12 November atau 25 dan 26 November. Jadi mungkin kalau misalkan di tanggal-tanggal segitu mungkin kita enakan naik transportasi umum atau di rumah aja kali ya. Bisa, karena pasti akan jalan-jalan besar itu banyak dipenuhi oleh para buruh yang sedang Benar berdemonstrasi. sih. Tapi kalau misalkan itu kan nanti ya. Kalau jalanan sekarang gimana ya? Kita langsung sapa Brigadir Ade. Wihih. Hai. Aduh, Selamat malu sore lagi. semua. Brigadir Ade. Lihat deh, kita sekarang jadi rocker. Iya, tadi udah sempat lihat sih. Aduh, Lipstiknya ungu-ungu. Keren kan? Lihat Edo cakep banget. Coba Brigadir Ade punya nggak lagu rock favorit? Yes. Punya nggak? Enggak. Aduh, dengerinnya Ya. soalnya dangdut ya Brigadir Ade ya, kopi dangdut. Kelip bintang nan Lagu jauh galau. di sana. Lagu galau, Oh, Bernadia. Nyanyiin dikit dong 1 bulan. Brigadir Ade. Nah lo, Yang judulnya 1 bulan kan lagi hits. Coba dong Lupa nyanyiin. liriknya. Apa? Lupa. lupa liriknya. Lupa lirik. Oh lupa lirik. Kalau Edo lupa bisa. lirik tuh yang
Lupa, 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 lupa. Lupa lagi syairnya. Tapi nggak boleh lupa sama kondisi trafik jalanan yang ada di Yes. Indonesia. Kali ini karena Brigadir Ade ada di studio, harusnya akan ada banyak daerah yang dilaporkan ya Brigadir Ade ya. Betul sekali. Silakan kalau Silakan begitu. Brigadir Ade. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama bahwa dari jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, namun terlihat di jalur tol dalam kota dari kedua arahnya, baik dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi ataupun sebaliknya, terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap, mengingat ganjil genap diberlakukan hingga pukul 9 malam nanti. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Semanggi menuju ke arah Grogol ataupun Petamburan, arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai ramai dan juga sudah nampak ada peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini, begitupun dari arah sebaliknya. Dan kami menghimbau bagi pengendara, mengingat di kawasan ini ada pun jalur busway, harap tidak menggunakan jalur busway sebagai alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi sudah mulai padat, begitupun dari arah sebaliknya ataupun dari jalur tol dalam kota. Dan kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap bersabar dan bagi pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda, mengingat bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kemudian dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan kami pun menghimbau untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali pada rekan di studio. Yeay, terima kasih banyak Brigadir Ade, luar biasa. Kita jadi tahu ya kondisi jalanan saat ini ya. Coba sebutkan salah satu ruas jalan yang tadi dilaporkan sama Brigadir Ade. Kita itu sangat menyimak sampai kayak wow. Wow, Wow, ternyata ternyata jalanan di jalanan di Jakarta dan Jakarta. juga di sekitar di Indonesia hari ini masih pada lancar ya. Padahal ini kan harinya weekend gitu. Bener. Iya, mungkin belum pada pulang kerja, jadi kayak masih banyak kendaraan yang belum keluar dari sarangnya. Bener. Tapi dari tadi kita menyiapkan sesuatu buat Brigadir Ade sebenarnya. Silakan, Pak Edo. Gak ada, beli mengkudu di Busung Biru. Cakep. Yuk kita break dulu. Terima kasih Brigadir Ade atas laporannya. Terima kasih Brigadir Selamat Ade. bertugas semua. Selamat bertugas kembali. Suka gitu ya, suka kayak lempar-lemparan amunisi kita ya. Iya, betul ya. Udah yuk kita bestie aja, jangan Ya udah. saling kayak gitu yuk. Ya udah yuk kita yang lurus-lurus aja sekarang Benar. Detikers, karena memang ini kita akan masuk ke berita selanjutnya soal market. Wah, ini dia. Soalnya kan katanya lagi hijau. Masa sih? Iya. Wah, ini kan akhir pekan. Kemarin juga Mbak Sheryl bilang mungkin akan melemah. Emang hijau? Iya deh kayaknya. Coba kita cek ya. Kita cek ya. Kita cek ya. Bener ya. Kita cek Yuk, ya. ha-ha. Sekarang nggak? Sekarang please. Ya udah sekarang aja. nggak sih? Yuk. Sentimen.
Yes, itu dia sentimen-sentimen untuk hari Itu dia ini. sentimen hari ini. Coba sebutkan tadi satu sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Pertumbuhan kredit, Pak. Wah, kenapa pertumbuhan kredit, Bu? Jadi soalnya Bank Indonesia tuh melaporkan ya pertumbuhan kredit sebesar berapa persen, Mbak Sheryl? Kebetulan udah ada Mbak Sheryl soalnya. Jadi langsung aja tanya Mbak Sheryl nih ya. Ya udah, tanya ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, welcome to Detik Sore lagi. Halo. Anyway, Sore. ini kita Selamat agak sore, musuhan nih, Detikers. soalnya Mbak Sheryl putih, kita hitam. Oh. Kita bisa ini nyanyi yang kita anak metal. Oh iya. Mbak Sheryl satunya. Mental. Mbak Sheryl yang lenggel-lenggel. Aduh. Oh iya bisa ya. Bisa. Anak metal lawannya Pusing anak dong apa? geleng-geleng. Anak dugem. dugem. Oh iya. Bisa. Oh bisa jadi Kita anak anak dugem. dugem Iya. gitu. Coba ya, kita Iya. metal Iya, terus Mbak Sherylnya geleng-geleng ya. Lenggel-lenggel ya. Ya udah, oke. Yuk, satu, Dimulai ya. dua, Mbak Sheryl siap-siap. 1, 2, 3. dua, tiga. Tal metal Tal, metal metal, metal metal, metal metal, metal tal metal 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 Tal. tal. Tadi apa? Lenggel-lenggel. Lenggel-lenggel. Geleng-geleng gini dong, Mbak. Harus gini, Iya, iya. lenggel-lenggel harus gini nih. Gitu. Nanti mabok darat, geleng-geleng terus. Oh, mabok darat. Bisa juga sih mabok darat. Daripada mabuk cinta, Betul. sukanya dikhianatin. Astaga. Bapak dong. Coy. Daripada mabok-mabok ginian mendingan mabok cuan. Aduh, itu yang enak tuh. Jago juga loh. Kenapa sih? Kalau bagus dikit ada gituannya. Biasanya emang nggak bagus. Bagus banget. Hmm. Sekarang bagus juga loh. Kalau bisa bagus banget. Sebel banget dia sensi. Sentimen Dia yang dia. nyuruh kita begini soalnya. Bisa-bisanya di 5 menit terakhir dia ngingetin. Mendingan kita begini. Tapi lihat deh, ini tuh kayak Edo yang baru kan, Mbak? Iya. Iya Oh, nggak kan? butuh jadi yang Sepanjang Detik Sore baru lihat sih Mas Edo. Iya. Emang kan? Tema-tema. tanda-tanda sih ya. Tema-tema charcoal atau batu bara tadi. Benar. Siapa Apa tahu memang? berhubungan. Iya, apa memang ada hubungan ya? Hari ini saham-saham batubara, energi? Oh iya. Menguat. Enggak juga sih kebetulan. Oh, enggak. Berarti tetap kita yang salah. Enggak, jadi lo bisa menguatkan. Berarti bukan batu Mungkin bara. minggu depan. Tapi charcoal, arang. Oh, charcoal. Iya, Iya, bisa, harga arang bisa. lagi naik sih karena orang banyak ini bikin sate. Iya, apalagi nanti tahun baru gak sih? Iya, mau tahun baru Iya kan? bakar sate juga. Barbekyuan. Betul. Bisa pakai sate atau pakai sate. Pakai arang. Pakai arang Pakai atau pakai arang. kayu ya biasanya. Kan arang dari kayu kan, kayu bakar. Lo mikirnya arang tuh dari mana sebenarnya? Enggak, gue ngecek aja. Dari batu bara. Kalian masih konsentrasi enggak di sore yang cerah ini? Bagus. Oh. Ingatkan kami terus. Lalu bagaimana dengan market hari ini Mbak Sheryl yang belum ditutup tapi kita lihat sejauh ini pergerakannya kalau kita lihat di sini kan grafisnya ya, sempat berada di zona merah sedikit tapi makin lama makin nyaman di zona hijau. Iya. Zona hijau nyaman emang How ya. was it? Iya. How was it Mbak Sheryl? Apa yang terjadi pada market hari ini? Oke. Apa yang Nah. terjadi pada market hari Oh, ini? harus gini ya. Jawabnya juga gitu ya, Mbak? Iya. Siapin minum tapi soalnya suka serak. Oke. Nah, kalau kita cermati memang bursa global dari semalam bursa Amerika, bursa Eropa tuh lagi kompak hijau royo-royo. Di sore hari ini bursa Asia, regional Asia khususnya, apalagi bursa China, hari ini menguat 3% lebih. Jadi nggak mengherankan kalau IHSG meskipun di akhir pekan yang biasanya rawan profit taking masih tetap juga hijau meskipun tipis 0,15% kayak gitu. Nah, jadi kalau semalam ini ada berita positif dari Amerika. Mhm. Data penjualan retail di Amerika untuk periode September nih secara mengejutkan itu naik bahkan di atas perkiraan pasar. Ternyata ini hikmah dari pelemahan harga minyak beberapa bulan terakhir ini yang membuat dompet masyarakat di Amerika tuh sedikit tebal, jadinya dipakai untuk belanja. Belanjanya untuk produk-produk retail kayak belanja baju, pakaian ya. Lalu juga ada belanja produk-produk otomotif. Banyak juga uang dihabiskan ke restoran, ke bar dan ke tempat-tempat rekreasi. Wih, gak kayak kita dong yang Oh, iya. lagi justru kayak nahan-nahan buat belanja.
Kita kan nggak belanja tapi investasi kan. Oh iya betul, iya, itu harus tetap berjalan karena Harus, demi harus. masa depan. For better tomorrow. For a better tomorrow with Boleh nggak investasi. ada gininya? Boleh, boleh, Investasiku. boleh. Oh kayak SpongeBob gitu ya. Coba 1 2 3. Nggak ngeting banget. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Investasiku. Kok hilang? For better Ulang lagi. tomorrow. Iya Satu. gitu pas Mbak Sheryl ngomong. Ya udah. Harus ada gininya ya Mbak ya. 1 2 3. Oke, oke. Satu. Nih, Mbak Sheryl ngomong. Oke. 1, 2, 3. Investasiku. For better tomorrow. Udah deh, udah ya. Kita fokus ke yang ini aja kalau gitu ya. Karena lagi nggak sin juga nih otak saya. Lihat otak, muka, sama apa yang Bibir. Tapi aku punya pertanyaan deh. Ini kan bentar lagi mau Natal kan. Di Amerika sana kan juga pasti kan belanjanya makin heboh karena mau Natal nggak sih? Oh ya, bulan depan ya November ini ada Thanksgiving ya. Iya ada Thanksgiving. Ada Thanksgiving Iya kan? dulu baru Natal. Iya Makan jadi banyak turki. gitu loh perayaannya di sana. Jadi mungkin daya belinya ngaruh dari situ juga nggak sih Mbak? Nah ini tuh retail salesnya tuh sudah naik signifikan, padahal belum ada Thanksgiving. Jadi ini juga membuat masyarakat di Amerika tuh semakin optimis ya. Kalau kemarin masih khawatir apakah resesi atau tidak, nah sekarang sudah semakin optimis. Didukung sama data penjualan retail September yang bagus. Lalu juga semalam ada rilis data klaim pengangguran mingguan. Ini juga lebih rendah daripada perkiraan meskipun secara mingguan masih ada sedikit kenaikan kayak gitu. Dari pasar tenaga kerja secara mingguan relatif stabil meskipun lagi ada bencana badai ya di Amerika. kalau lagi bagus gini data-data ekonominya berarti peluang untuk The Fed kembali memangkas suku bunga bisa jadi lebih besar dong, Mbak. Enggak sih. Atau kebalikannya justru. Justru dengan data yang positif ini membuat pelaku pasar tuh semakin yakin kalau The Fed akan memangkas 25 basis poin di bulan depan. Iya berarti kalau misalnya data ekonominya makin positif, berarti peluang The Fed untuk memangkas lagi suku bunga di bulan depan itu makin besar gitu. Kalau secara besaran tetap 25 basis poin. Iya. Jadi kalau sekarang suaranya nih terpecah antara dipangkas 25 basis poin saja atau tidak dipangkas sama sekali. Gitu, karena di FOMC bulan lalu pemangkasannya kan lebih tinggi dari ekspektasi di 50 basis poin. Jadi kalau pangkasnya 50 basis poin lagi itu terlalu cepat kalau market lihatnya gitu. Jadi lebih ke 25 basis poin pemangkasannya gitu. Tapi probabilitas yang lebih besarnya berarti sekarang mangkas 25. 25 aja bukan ditahan dulu. ya. Iya, betul. 90% probabilitasnya. Baiklah. Berarti ada kemungkinan sampai akhir tahun bisa total 100 poin tuh ke pangkas. Iya, sama yang kemarin September ya. Kemarin 50, November 25, Desember semoga juga ada lagi 25. Jadi 100 totalnya. Kalau total 100 sampai akhir tahun berarti boosting banget dong Mbak harusnya untuk mengawali tahun depannya. Betul, kalau dari sisi suku bunga ya. Tapi jangan lupa juga di awal November Amerika ada election day. Ada pemilu. Artinya apa tuh? Nah, itu juga bisa membuat market was-was. Oh gitu. Akan kebijakan yang sesuai pemerintahan barunya nanti seperti apa. Karena Wait and see suaranya ya juga jadinya masih ya. tipis-tipis nih, kayak gitu. Apalagi ini kaitannya juga sama China gitu ya. Dan berdasarkan data yang ada, ternyata China tuh punya kontribusi yang besar nih sama perekonomian, pertumbuhan ekonomi global. Pengaruhnya tuh sampai ke 20%. Sedangkan Amerika ternyata hanya 11%. Nah, lalu kita lihat juga ini data dari IMF loh teman-teman. Makanya kalau misalnya yang terpilih justru Donald Trump, nah itu dia masyarakat dunia nih khawatir kalau Amerika sama China akan kembali bersiteru soal konflik perang dagangnya. Kayak gitu. Ya lagi-lagi ya selalu ada sih kalau misalnya nanti Trump yang kepilih akan ada positive side-nya kayak gini, negative side-nya kayak gini. Betul, betul. Semuanya Kamala ada juga positif, begitu. negatifnya. By the way, kita udah jam 4 nih, geng. Oke. Jam 4 lewat nih. Marilah Iya, kita iya, bacakan iya. penutupan ISG di akhir pekan ini ya, hari Jumat ini. Yes. ISG ditutup di level 7.760 atau naik 25 poin, sekitar 0,32%. Akhirnya meski ini masih lebih rendah dari angka pas pembukaan tadi ya. Tadi sempat ke level 7.790.
Gimana Mbak, ngelihat akhir pekan orang justru masih bisa mempertahankan dengan daya beli yang cukup kencang gitu di Mm-mm. pasar modal dengan membuat ISG berhasil mendarat di zona hijau. Mm-mm. Kemarin kita sempat tuh kayaknya ada potensi buat pelemahan. Apa yang membuat ISG hari ini justru lebih confidence untuk belanja? Oke, kalau dari global kita udah bahas tadi sentimennya ada dari Amerika yang data penjualan retailnya bagus sehingga mengecilkan peluang resesi. Lalu dari ECB, Bank Sentral Eropa ternyata benar memangkas suku bunga. Lalu kalau dari domestik, nah karena hari tanggal 20 hari Minggu ya. Hari Minggu betul ya. Ini kan ada pengumuman pelantikan ya Pelantikan dari presiden. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Lalu tanggal 21-nya pagi direncanakan akan ada pengumuman kabinet baru, anggotanya siapa aja nih menterinya. Nah, jadi kelihatannya pelaku pasar nih nggak mau sampai ketinggalan momentum. Jadi nggak mau sampai ternyata tanggal 21 hari Senin marketnya gap up tapi belum bertransaksi, belum punya barang ibaratnya. Makanya meskipun akhir pekan buru-buru deh diborong karena ini kelihatan juga dari nilai transaksi yang besar baik dari secara value maupun frekuensi transaksi yang tinggi di atas rata-rata harian biasanya. Iya benar, 11,4 triliun ya. Masih ongoing juga nih di pasar nego ya. Regional juga semuanya hijau ya hari ini Mbak ternyata. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura kompak hijau. Betul ya. Jadi tadi pagi ada pengumuman dari China yang mengumumkan stimulus ya terkait pasar modalnya seperti itu. Tapi hal ini sebenarnya pro kontra ya. Meskipun itu meningkatkan likuiditas di pasar modalnya China, ya terkait juga ke negara-negara sekitar seperti Hong Kong, seperti Taiwan dan Jepang. Tapi sebenarnya ini jadi pro kontra di pandangannya pelaku pasar. Karena sebenarnya tahun 2014-2015 pemerintah China juga pernah mengeluarkan stimulus serupa untuk memboost ekonomi, dia boost lah stimulus untuk pasar modalnya. Tapi justru sahamnya itu naik signifikan di tahun 2015 tuh di Januari sampai Juninya hanya 6 bulan itu indeksnya udah naik 60%. Oh iya. Signifikan banget gitu ya. Sedangkan biasanya indeks kayak IHSG lah contohnya ya. Itu naiknya paling berapa sih 5% setahun. Benar. 10% tuh setahun. Kalau ini 60% dalam 6 bulan. Berarti kalau di rata-rata sebulan 10% gitu. Akhirnya di bulan Juli turunlah 30% sebulan. Jadi nah itu dia, kalau di bursa China sudah lumayan terkenal dengan kondisi pasarnya yang roller coaster. Sangat volatil ya. Sangat volatile gitu. Ya memang dalam jangka pendek bagus, meningkatkan likuiditas, memberikan sentimen positif untuk ekonomi dan indeks sahamnya jadi pada rally. Tapi kalau terjadi secara cepat dalam jangka singkat, itu juga menjadi bumerang tersendiri. Seberapa banyak orang yang jadinya mendapatkan kerugian gitu ya. Lalu dari market yang terlalu volatil kan juga nggak ramah untuk trader maupun investor pemula gitu kan. Betul. Bayangin baru mulai transaksi, baru mulai beli langsung jeblos 30%. Langsung kena mental. Nah, kena mental. Trauma. Iya sih benar-benar. Langsung kena mental terus jadi anak metal. Kita anak metal. Kenapa sih selalu harus ada cekitinnya di ujung? Karena kenapa ya? Saya juga bingung. Trademark aja kali. Iya. Karena kalau stretch mark beda lagi ya. Benar, beda. Bisa habis operasi tuh ya. Iya, benar. Oke. Kalau ISG hari ini apa saja yang berhasil sektornya menguat, Mbak? Iya. Oke. Nah, kalau secara sektoral ini kita lihat harga komoditas logam semalam kan naik ya. Harga emas nih all time high lagi-lagi. Hari kemarin kita sore bahas udah mepet-mepet 2.700. Sekarang sudah melampaui 2.700 US dollar per troy ounce. Jadi harga emas rally terus. Rally terus. Emas ya, oke. Nah, tapi kalau kita lihat sektor bahan baku hari ini
tidak sejalan sama harga emas. Justru koreksi, kelihatannya profit taking dulu nih kalau di bursa saham kita untuk saham-saham emasnya. Justru yang menjadi penopang IHSG di hari ini datang dari sektor properti. Ini menguat 1,36%. Oh, properti ya. What's going on? Sektor properti. Apa karena China baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonominya di atas ekspektasi pasar sehingga berpengaruh ke properti dalam negeri? Enggak juga. Karena kalau dari PDB-nya China yang tadi pagi rilis kan memang 4,6% di atas ekspektasi. Tapi sebenarnya itu lebih rendah daripada kuartal sebelumnya. Bahkan yang terendah dalam 6 kuartal terakhir. Itu sebenarnya suatu hal yang lumayan Negatif mengkhawatirkan. sentimennya. Karena kan China punya target yang ambisius 5% di full year 2024 ini. Sedangkan 2 kuartal terakhir di kisaran 4%-an. Nah, kalau soal sektor properti Indonesia, ini dapat stimulus lagi-lagi ya dari insentif pemerintah saat ini soal PPNDTP yang dihapus dan juga dari pemerintah baru Pak Prabowo yang punya segudang insentif untuk sektor properti. Kayak gitu. Oh, Oke, I see. ngaruhnya dari situ ya. Insentif Betul. properti lagi ya. Iya. masih ya masuknya. Betul-betul. Lalu yang kedua ini ada sektor non cyclical. Nah, kita lihat ini mengekor dari bursa di Amerika. Kalau di Amerika retail sales-nya bagus, saham-saham retailernya juga rally. Nah, ini kita juga terimbas nih. Sektor retailer atau konsumen non primer Ya. ini menguat 1,36%. Kayak gitu. Oh gitu. Kan kemarin kesehatan diskon. Hari ini gimana nih Mbak? Kesehatan masih Oh masih. signifikan nih 1,74%. Oh. Beli deh. Iya. Mumpung lagi diskon. Mumpung lagi diskon. Siapa tahu nanti pandemi lagi lah. Astaga. Boleh enggak Pak? Jangan. Jangan pandemi dong. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Memang pandemi adalah kategori yang sesuatu yang sangat mengesankan tapi nggak mau diulang, ya kan? Betul. Berkesan banget. Apa yang berkesan? Bisa di rumah lama-lama. Benar. Itu cukup berkesan sih. Me time. Me Me time. time-nya tahunan. Cuma kelamaan ya. Kelamaan sih kebetulan, tapi makanya jangan diulang. Ah. Sebuah memori terserah mau bagus atau buruk, tapi jangan diulang. Tapi itu kelamaan di rumah tuh yang sampai bosan dan bingung mau ngapain nggak sih? Betul Mbak, tapi pada akhirnya kan selalu kayak kemarin pandemi banyak banget orang yang belajar skill baru, Iya. melahirkan inovasi. Benar, setuju. Jadi lebih kreatif juga loh orang-orang Betul, pada saat betul. di rumah kayak apa ya ngapain? Bikin dalgona, Iya. Lo ngapain kemarin kreatifnya waktu pandemi? motong rambut sendiri. Oh, iya. Oh. For the first time kan? Yang walaupun Iya, jadinya iya. begini. Benar. Warnanya. Benar. Tapi ya udah, tiap hari motong rambut, Mbak. Mumpung lagi nggak kemana-mana juga kan, jadi kayak whatever happens ya happens. Iya, gitu. udah aja. Gue sera-sera. Gitu. Iya. Oke deh. Betul, betul. Terima kasih banyak Pak Sheryl. Makasih. Terima Nanti kasih, Senin Mbak. kita Terima berjumpa kasih, dengan Mbak. kondisi sudah ganti presiden ya. Yeay. Pasti bakalan bisa berubah banget gak sih? Mungkin bisa Wah. jadi. Kita Kita lihat nantikan nanti. surprise Iya, Karena tanggal kita 20 tunggu itu ya. adalah puncak dari segala hal yang dinanti selama ini ya Pak Sheryl ya. Termasuk nanti kita udah bisa teropong-teropong. Kiranya kalau menterinya ini berarti kebijakannya bakal gini, berarti akan naik komoditas yang ini semuanya lah. Betul Iya, banget. Cocok logi. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak Sheryl. Terima kasih. Happy weekend. Happy Yes. weekend. Happy Iya. weekend, Detikers. Tapi Detikers kita belum selesai karena kita masih Yes. akan ada sampai ke jam 6 sore nanti. Betul, jadi stay tune tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore. Hore. Oreo. Balik lagi di Detik sore. Gak cuma Hore. Sorry banget ya Mas Jansa, program ini kita acak-acak. Sorry banget. Tapi memang hari ini hari yang spesial ya Cut ya. Betul, Karena spesial hari banget. ini adalah hari ulang tahunnya kakeknya Pocut. Yeay, selamat ulang tahun yang kakung di Surga. surga sana, amin. Iya. Semoga Harusnya ini hari ulang tahun yang keberapa? Ingat gak lo? Sebagai cucu Kelahiran 64. teladan. Kelahiran 64 tuh gue matematikanya kurang sih. Buktikan bahwa lo nggak pakai ambil paket C atau dibantu sama joki kemarin 80. ujiannya. 64. Iya. 6436.
Kok 80 sih? Ya Allah. Kalau Kalau gue berapa? Matematika gue jelek. 60. Kok 64? 46. Oh 46. Kalau 46. 46 berarti 46. Tunggu bentar, tunggu. Gue jadi Gua bisa, nular bisa. begonya nih. 82. Kakek lo 82. Iya kan? Kan 46. Oh kalau 2004, 46. 2024 kurang Iya betul. 19. Enggak 78 Pocut. Enggak, gue tuh emang sengaja. Jadi kalau Selalu misalkan gue salah, Udah bisa di template. komen. Udah template ya. Lo mah jangan gitu. Bisa di komen. Lo mah jangan gitu nanti lo viral. Viralin aku. Tolong. Oh suka diviralin. Yang baik-baik. Supaya followers nambah. Betul, ada- Dari followers nambah nanti akhirnya dapat endorsement. Bener. Tiba-tiba gue bisa investasi di investasiku. Wih, bagus banget for a better tomorrow. Yeay. Menurut gue sih kita berdua dijadiin BA ya. Betul, menurut gue sih ini adalah saatnya Mbak Sheryl. Iya kemarin ngomong-ngomong speaking of virality. Yes. Jadi kemarin ini viral lagi nih soal istrinya dari Mas Kaesang Pangarep. Kan kemarin habis lahiran. Betul, habis lahiran dan menyambut kelahiran putri pertama mereka berdua yaitu Bebingah Sang Tansahayu. Nah, Oke. kemudian ketika Erinenya masih di rumah sakit nih, kemarin sempat update status di Instagram soal makan sushi waktu itu. Omakase lagi. Makan omakase mewah di rumah sakit. Menarik. Ini Kita tuh dia. jadinya kepo kan, harganya berapa sih kalau makan omakase di rumah sakit gitu. Iya, penasaran kan Chefnya siapa datang tahu langsung. kan. Kita bisa kayak gitu ya kan. Amin. Amin ya Langsung kita ya. kita kan, siapa tahu kita. Iya. Menantu Presiden Jokowi tersebut memperlihatkan kebahagiaannya saat menikmati layanan omakase yang diboyong langsung secara private ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya dari apa yang disajikan oleh Detik Food, dari artikelnya Detik Food, layanan omakase ini kan dipesannya dari Zuto, sebuah Zuto. restoran Jepang yang berlokasi di kawasan Pik, Jakarta Utara. Dan kalau dari informasi yang sudah disiarkan sejauh ini adalah restoran Jepang ini pernah waktu itu merilis daftar paket omakase yang harganya itu mulai dari 2 juta sampai 13 juta. Harganya ini di luar dari biaya layanan privat datang ke tempat pelanggan seperti yang dilakukan Kaesang dan Erina. So it's supposed to be higher ya. Iya harusnya ya, karena kan Karena ada dia langsung ke lokasi. tapi ini tuh menarik banget. Jadi emang tapi kalau misalkan gue ngelihat ya teman-teman gue yang habis lahiran pasti emang sushi yang ada di otak Oh mereka iya? karena kan nggak Kenapa? boleh. Oh. Saat hamil kan nggak boleh makan sashimi Oh iya tuh nggak benar. boleh, sushi Sehingga nggak kayak boleh. buka puasa gitu Buka ya. puasa setelah 9 bulan gitu. Jadi kita teh ngerti. Iya. Cuman Kayak omakase BM sih banget seru pasti sih. ya. Kan, duh pingin banget nih sushi gitu. Karena nih salah satu tips ya. Kalau misalkan temen Detikers nih suka banget sushi, sashimi, saat mereka lahiran bawain deh. Terharu banget pasti. Oh iya ya. Ya, Kayak 9 bulan. Oke, aku tahu sekarang. Jadi bawainnya nggak cuma kaos kaki buat anak atau apa ya. Bawainnya Bener. sushi aja tuh udah kayak touchy banget ya. Bener, touchy banget. You know me so well gitu. Betul, karena pas lahiran semua mikirin anaknya, kado buat anaknya. Siapa yang mikirin kado buat ibunya? Ibunya loh yang udah ngelahirin. Bener juga loh ya. Iya kan? Iya, makasih ya Bu ya Terima kasih atas Ibu. inspirasinya dan juga terima kasih Eriana atas inspirasinya. Iya, betul. Jadi terima kita kasih. kepikiran deh untuk bilang ini ke seluruh orang-orang yang Iya, akan menghadiahi buat teman-temannya yang habis iya. lahiran. By the way, terus nih ada yang seru juga nih, Israel versus Hamas. Wih, seru ya. Ya gimana dong? Seru. Seru tuh banyak loh. Seru tuh banyak Seru banget. tuh kayak lebih ke biar karena kita pengen tahu update-nya. Karena kan kita harus update kan kayak gini-ginian. Nih sesuatu ya apapun itu kalau kita di otak kita nggak nganggep seru, nggak usah diikutin bener nggak? Oh betul. Makanya harus diapresiasi dengan keseruan supaya kita tuh kayak semangat buat tahu Tapi apa. iya karena kan itu Iya, penting iya. banget nih. Kayak gini deh. Zaman kemarin-kemarin ya awal-awal gue menganggap kayak perinvestasian ini kayaknya ngapain sih gitu kan. Setelah dengar, oke. Ini ternyata seru. Ini seru. Oh, oke, harus diikutin. Seru kan? Gue udah bisa kan? Bagus banget loh. Kan? Tadi bahkan lo udah nyambung kan sama kayak deflasi itu dan juga daya beli kayak tahu. Ada Udah apa bisa. nih tentang Israel Hamas? Oh iya. Bapak silakan Pak.
Ya udah oke. Israel versus Hamas hari ini Israel menyebut serangannya menewaskan pimpinan Hamas lainnya, Detikers, bahwa Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang disebut dalang serangan dari tanggal 7 Oktober 2023 lalu yang di Israel, dilaporkan tewas dalam serangan militer Israel di Gaza. PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tewasnya Yahya menjadi tonggak penting buat Israel, tapi bukan berarti dia akan mengakhiri perang di Gaza. Aduh, istighfar Pak. Klaim Israel yang menyatakan telah membunuh Yahya diunggah dalam sebuah video yang diambil drone milik IDF saat serangan menargetkan kelompok Hamas di sebuah gedung di Gaza Selatan. Tapi pakar mengatakan kematian pemimpin Hamas ini tidak akan menghancurkan semangat perlawanan di Palestina. Menurut gue sih udah ya, cukup Udah lah dong, perangnya. yuk, cukup yuk. Ini udah setahun lebih dan cukuplah untuk balas dendam apa segala macam. War is not the key of the peace of the world gitu. Iya. Kan kita emang harus perdamaian. Perdamaian. Jadi rock dong, Pak. Banyak yang cinta ramai, Iya. tapi perang semakin ramai. Iya. Tapi apa nih yang bisa kita lakukan untuk support sebenarnya? Kita Sebagai halayak masyarakat ini sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, Pak? Kalau kasih awareness buat orang-orang bahwa perang itu tidak baik, ya kan? Bahwa ini harus dilawan. Ketika ada terjadi semacam pertikaian, perperangan di sebuah daerah dan menewaskan banyak sekali warga sipil, anak-anak, perempuan. That means kita harus berada di sisi mereka gitu. Nah, sehingga apapun yang terjadi dalam perang tersebut itu harus segera diselesaikan, diberhentikan karena perang tidak pernah menjadi jalan dari kedamaian yang ada di dunia ini. Betul, setuju. Karena gue yang ngelihatnya ini salah satu cerita ya menyangkut peperangan ini adalah gue punya beberapa temen lah di Instagram. Ada salah satu yang pro ini, ada beberapa orang yang ada pro kiri, ada pro kanan gitu. Dan mereka tuh kayak ada satu momen gue ngeliat kayak mereka tiba-tiba kayak sindir-sindiran gitu. Sampai ini mereka nggak sih? Tapi maksudnya kayak please lah kita nggak harus ikutan gitu loh. Ya kan, terserah dengan idealisme masing-masing, tapi ya gimana ya, boleh kita nggak ikut berperang juga nggak? Karena ke-trigger gitu loh jadinya. According to my humble opinion, kita tuh nggak membela tuh atas dasar satu pihak yang mana sebenarnya. Yang kita bela adalah kemanusiaannya. Iya, betul. Jadi tidak berdasarkan agama tertentu atau suku tertentu atau negara tertentu, tapi kemanusiaan yang kita bela. Apapun yang namanya manusia, atas dasar kemanusiaan itu yang harus dijunjung tinggi. Betul, gitu. Setuju. Dan tentunya yang akan kita update adalah soal pelantikan presiden yang akan segera dimulai pada tanggal 20 Oktober mendatang. Detikers, ini ada beberapa sedikit informasi tentang pengamanannya. Panglima TNI minta personil siaga karena akan ada 36 kepala negara yang menghadiri pelantikan presiden yang akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta seluruh pasukan untuk mengantisipasi segala ancaman selama proses pelantikan nantinya. Karena akan ada 36 kepala negara sahabat ikut dalam upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru nanti. TNI menyiapkan pasukan pengamanan VVIP dalam acara pelantikan. Operasi pengamanan ini akan dilakukan 3 hari mulai dari tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober dan diikuti oleh 24.200 personel. Banyak banget, dan polisi ungkap akan ada iring-iringan Prabowo Gibran ke istana usai dilantik. Jadi akan ada rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan selama prosesi pelantikan Presiden dan Wapres terpilih pada 20 Oktober nanti. Jadi rencananya kan memang ada iring-iringan nih. Jadi rekayasa lalu lintas ini tuh dilakukan agar meminimalisasi penumpukan kendaraan di kawasan Senayan hingga Istana Negara. Dan nih, Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day ditiadakan khusus pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Gitu. Jadi nggak ada CFD ya nanti? Nggak ada. Karena dari pagi tuh kayaknya udah sibuk buat pelantikan. Iyalah, juga.
Oke, Detikers, Yes. itu dia trending today hari ini. Habis ini kita akan beralih menuju ke editorial review. Bersama Detik Finance kali ini kita akan coba menguliti bagaimana beban dari kantong negara terhadap kabinet yang segera dibentuk oleh Bapak Prabowo. Nah, kita nggak berdua doang loh Iya, di sini. ada tamunya nanti. Ada tamunya Sesaat lagi nanti. tapi Detikers jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan kita gak cuma berdua aja, tapi kita ada narasumber kita, Mas Hansai. Jawab dong hai-nya. Nggak ada Di-hai-in jawabannya. sama cewek cakep ini. Iya. Hai juga. Hai juganya ngelihat ke Pocut dong, kan Pocut yang bilang hai. Hai. Oh enggak. Anak dugem, anak metal lagi. Iya, ya? benar. Jadi setiap ada tamu kita gitu ya. Boleh. Kalau tadi geleng-geleng Tapi berarti lagunya kita anak metal. Tahu kan tapi? Gak tahu. Pasti tahu. Yuk. Lenggeng. coba ajarin lenggelengnya gimana? Lenggeng gini Mas nih. Lenggeng gitu ya. Iya. Nanti kita lenggeng. Duk Nunduk ya. Ya, yuk kita battle ya. Iya. 3 2 1. Duk. Ini apa geleng? Geleng. Kan lenggeng. Oke, 3, 2, 1, go. Geleng. Betul. Mau lo beliau? Tepuk tangan dulu dong buat Mas Hans. Ya kan? Nggak ada orang yang bisa melakukan itu di ruang redaksi. Cuma lo doang, Pocut. Cuma lo doang. Ya nggak apa-apa, ini kan namanya ini icebreaker. Sebelum kita membahas sesuatu yang serius gitu. Iya, dan berat juga ya. Yes, Karena gitu. ini judulnya aja menerka beban negara akibat kabinet Tambun. Ih, parah Wadidaw. banget Mas Yansa dibilang kabinet Tambun. Jelas-jelas ini kabinet itu Bintaro, bukan Tambun. Bintaro apa dong? Tahu nggak tadi thumbnailnya waktu Nama daerah kan ini. Kenapa? si Izan mau terus apa? Mau dikasih Kalimalang. Iya, soalnya di kepala gua ketika ngomong Tambun tuh ya udah ingetnya salah satu daerah di Bekasi. Tapi Iya, bukan. tapi bukan kan? Bukan. Maksudnya Tambun nih Tambun kabinet tuh- yang gemuk gitu. Iya, tahu. Karena akan Tambun. diisi banyak sekali menteri. Betul. Kemarin aja yang dipanggil udah sampai lebih dari 49. 100 orang kan, total sama wakil menteri dan juga kepala badan gitu. Sekarang yang akan kita terka adalah atau bahas adalah soal beban negara gara-gara banyak banget nih isi kabinetnya. Bang Hans mungkin boleh cerita dulu ketika kabinet dengan beban sebesar ini, maksudnya apakah jadi sebuah kekhawatiran? Memang sudah ada kekhawatiran bahwa akan jadi beban buat APBN? Jadi dari awal dulu ya. Oke. Jadi Ya. tanggal Senin kemarin itu Prabowo memanggil sekitar 49 Oh, oke. 49 orang. Yang kabarnya di antara mereka itu ada yang jadi menteri, ada terus kepala lembaga negara. Ya. Lalu tanggal 15 dia kembali memanggil lagi beberapa orang tuh calon wakil menteri. Ya seperti Edo bilang tadi cukup banyak juga. Untuk menteri sendiri kan diprediksi ada 49 kementerian keuangan ya. Itu baru prediksinya. Terus belum lagi nanti ada jabatan wakil menteri. Jadi lumayan banyak. Jadi memang dan sumber untuk pembiayaan itu ya dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, dari pos belanja negara inilah nanti akan dipakai untuk membiayai kabinet, termasuk membentukkan kementeriannya, gaji menteri, wakil menteri, terus pegawai dan lain-lain dan gitu kan. Nah, dari mana sumber anggarannya ini? Sumber anggarannya kalau belanja itu ya pertama dari penerimaan kita dari pajak, bea cukai. Itu terus belum lagi plus ada yang namanya utang untuk membiayai perjalanan kegiatan negara, ada utang. Nah dari situ aja. Oh gitu. Begitu. I see. Tapi kan ini kan sekarang menteri kita nambah ya kan berarti? Nambah. Daripada yang kemarin ini tuh Porsi ada efeknya kemarin nggak? 34 Ya kan? 34 kementerian kemarin. Yang sekarang Yang sekarang diprediksi 49 prediksi Iya, ya. Kita nambah nggak tahu. kan, Ya. tapi berarti ini untuk ke efek keuangan Udah Indonesia pasti ini gimana? postur kalau
udah pasti postur APBN bengkak. Anggaran tuh bakal bengkak itu udah pasti. Dan Sri Mulyani hari ini usai makan siang bareng Jokowi, makan siang terakhir, udah bilang bahwa saya akan pelajari dulu. Itu jawaban diplomatis. Soal bagaimana Nanti anggaran APBN terhadap posturnya sekarang. kabinet sekarang. Dan memang kalau dari sisi anggaran, kan APBN 2025 udah diketok ya. Udah disetujui DPR periode 2019-2024. Tapi masih ada peluang untuk APBN perubahan namanya. Nah, APBNP perubahan. Jadi angka itu bisa diutak-atik lagi. Sumber penerimaan bisa ditambah lagi misalnya dari porsi apa begitulah bisa. Dan di sisi lain DPR sendiri kan sudah koalisi nih, hitung dalam tanda petik koalisi kan. Dengan adanya kompromi politik antara PDIP dan Prabowo, artinya memang kemungkinan untuk APBN perubahan sih mulus-mulus aja gitu kemungkinan ya. Karena isi di parlemen juga didominasi sama koalisi ya. Koalisi sementara Indonesia bahkan Maju. Mungkin full koalisi ya. Bisa jadi full koalisi. Pertemuan dengan PDIP juga ya. Sinyal PDIP mau merapat itu ketika tanggal 15 Pramono datang ke Kertanegara. Dikirain mau jadi menteri, ternyata menyampaikan pesan dari Ibu Mega gitu. Oke, kalau dari susunan APBN 2025 sejauh ini, berarti sudah terlihat belum atau mungkin sudah terrefleksi belum bahwa belanja ini maksudnya kalau gaji menteri, wakil menteri dan kepala badan berarti masuknya ke belanja pegawai ya. Sudah terlihat belum Bang bahwa belanja pegawainya meningkat drastis daripada yang tahun sebelumnya? Kalau secara eksplisit sih belum, tapi perkiraan itu sudah ada. Karena Sri Mulyani kalau udah ngomong mau mempelajari dulu, berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi. Begitu. Direvisi. Direvisi. Nah, jadi nanti ya siap-siap aja kalau misalnya nih tiba-tiba ada sumber pajak baru mau naiki. Atau pajak yang kemarin, pajak pertambahan nilai 12% tuh jadi di 2025. Mau dinaikin dari 10 ke 12. Begitu. Atau mungkin ada penciptaan penerimaan baru lagi gitu untuk menambah sumber-sumber pembiayaan. Nah, gitu. Jadi ya di dalam APBN perubahan nantilah kalau misalnya ada ya. Jadi nanti akan digodok itu model-model penerimaan untuk membiayai roda pemerintahan. Gitu. Berarti tapi emang dari sektor pajak aja ya? Kayak sejauh ini? Ya pajak, ada penerimaan negara, ada bea dan cukai. Bea cukai, misalnya cukainya ntar cukai minuman berplastik. Dikenain cukai. Selama ini kan cukai hanya rokok dan minuman keras. Manis dong. Nyukai minuman. Kalau minuman berplastik nanti takut kita makan minumnya. Cukai berpanas dan cukai minuman dalam kemasan plastik. Iya. Itu dikenakan juga. Kalau misalkan sektor investasi? Investasi tidak bisa cepet ya kalau investasi itu. Dia butuh proses. Karena orang kalau datang investasi ini mereka minta persyaratan misalnya gua mau bangun pabrik tapi investasinya misalnya sekian ratus triliun tapi gue minta tax holiday. Artinya dia nggak bayar pajak dalam kurun waktu tertentu atau minta tax insentif. Jadi nilai pajaknya mungkin dikurangin, dia bayar. Kayak bisa seperti itu. Jadi ada macam persyaratan sehingga untuk mengambil porsi dari pos investasi itu nggak bisa dalam waktu singkat untuk menjadi penerimaan. Tidak bisa praktis. Yang paling cepat itu hanyalah pajak, bea dan cukai plus utang. Gitu. PNBP juga termasuk. PNBP juga ya. Penerimaan negara bukan pajak. Kan kita judulnya hari ini adalah beban negara ya untuk dari konsekuensi kabinet yang cukup gemuk gitu. Kalau bicara beban negara untuk kantong negara apa aja sih yang saat ini jadi beban APBN Bang Hans selain mungkin utang dan juga belanja pegawai tadi? Subsidi. Subsidi itu besar loh, subsidi BBM, subsidi listrik. Nah ini kalau misalnya mau nggak mau tuh pos yang alternatif penerimaan bisa saja nanti diambil dari porsi subsidi. Berarti ada subsidi yang dikurangi. Iya. Kalau subsidi dikurangi berarti ada harga naik. Itu udah otomatis. Dan yang paling besar itu subsidi BBM, Pertalite dan solar.
biosolar itu. Gue jadi ingat ketika 10 tahun yang lalu Pak Jokowi dilantik, waktu itu Pak Jokowi ngambil tindakan super strategis dengan mencabut subsidi BBM dan duitnya dipakai buat biaya bangun infrastruktur, ya kan? Nah, kalau yang Pak Prabowo berarti bisa jadi mungkin akan mengambil langkah serupa nih, kayak nyabut subsidi terus dialihkan duitnya untuk bukan cabut subsidi sih, subsidi dipangkas, artinya dikurangi. Dikurangi. Nah, itu kan sebagai alternatif ya. Sebagai alternatif ini nanti akan dibahas di APBN perubahan. Kalau nanti memang disetujui Pak Prabowo untuk ada APBN perubahan. Itu sudah pernah ada yang menyampaikan bahwa subsidi kemungkinan akan bisa jadi belum pernah ada. Cuma ini salah satu alternatif yang bisa jadi opsi. Jadi opsi untuk menambah kekurangan dalam pembiayaan begitu. Berarti kan sumber tambalan nih selain utang itu otak-atik APBN-nya adalah dari sisi subsidi tadi ya. Terus dari penerimaan pajak dan bea cukai. Bisa jadi ada yang bisa jadi misalnya dari sisi cukai nggak hanya yang tadi kita bahas ada cukai minuman berpemanis, ditambah cukai minuman dalam ya? Kemasan plastik, gitu. OBE tambah. Terus minuman, pajak juga bisa. Tadi pajak apa sih ada? Oh iya, ada pajak pertambahan. Misalnya pajak penghasilan kita, penghasilan buat orang yang dengan kan ada tuh mau ada gaji di atas PTKP. Gaji PTKP mungkin PTKP-nya dikurangin. Jadi bukan 4,5 juta lagi, misalnya hanya 3,5 juta. Jadi orangnya makin banyak yang bakal dipajakin gitu. Pajak. Belum lagi kan ada lagi renovasi rumah ya. Katanya mau dikenain PPh pajak pertambahan nilai juga. Tapi kan Pak Prabowo bilang akan menunda kenaikan PPN. PPH, itu belum ada statement. Belum fix. Belum. Jadi masih wacana aja tuh, masih rumor. Masih belum ada. Itu semua memang nanti akan dialihkan ke Pak Prabowo. Makanya kalau kita ngelihat ini petanya, kenapa Ibu Sri Mulyani masuk lagi? Karena semua kebijakan yang diolah di era Pak Jokowi oleh Ibu Sri Mulyani nanti keputusannya akan di era Pak Prabowo. Yang paham ini hanya Bu Sri Mulyani nih. Bagaimana nanti mengutak-atik APBN 2025, porsi-porsi apa aja mesti ditambah atau belanja apa yang mesti dikurangin. Begitu. Hanya Bu Sri Mulyani yang paham. Jadi belum tentu pajak PPN yang tadinya mau jadi 20 itu akan ditunda. Masih belum fix. 12. Ya. Belum. Itu nanti semua diputuskan. Tapi serba salah dong buat Menteri Keuangan juga Pak Prabowo tentunya untuk menentukan itu, bahwa ketika misalnya PPN ini mesti ada penyesuaian nih alias naik karena kita butuh lebih banyak penerimaan negara misalnya. Terus objek cukai juga diperbanyak karena kita butuh lebih banyak sumber penerimaan juga dan dengan berbagai macam alasan lainnya. Karena kita butuh banyak banget kebutuhan nih. Tapi di satu sisi kan ekonomi lagi slow down. Bagaimana deflasi terjadi 5 bulan terakhir. Kemudian juga ekonomi global tidak berdampak baik ke kita gitu. Kayak buah si malakama jatuhnya. Memang itu pilihan berat ya. Pilihan berat tapi memang harus diambil. Tinggal nanti dari sisi pemerintah khususnya Menteri Keuangan dengan dialog dengan Pak Prabowo dan menteri-menteri terkait ya mungkin ada solusinya ngasih insentif atau hanya masyarakat berpenghasilan tertentu saja yang akan terkena dampaknya. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah tuh tetap dijamin ada subsidinya gitu. Jadi misalnya orang berpenghasilan sekian tidak boleh minum Pertalite. Bisa. Jadi tetap untuk masyarakat dengan gaji sekian. Nah, tapi itu kan hanya rencana ya. Implementasi belum tentu bisa kan di lapangan. Jadi nanti ya pinter-pinternya aja pemerintah ke depan, Menteri Keuangan yang sekarang aja nih. Yang Ibu Sri Mulyani nanti gimana ngutang-atiknya. Gitu. Selalu ada jalan sih memang. Tapi sekarang juga Pertalite kalau misalkan kita mau beli juga ini enggak sih? Dicek dulu. Dibatasin ya. Udah mulai pembatasannya. Itu mulai uji coba. Ya kan? Mulai uji coba ya. Jadi pakai My Mobil Pertamina. yang mungkin high end mungkin udah nggak bisa lagi. Masih banyak lo temui mobil high end pakai Pertalite. Masih banget lagi. Coba kalau ketemu mobil itu ketok jendelanya. Enggak, tapi bener-bener ada di jalan Sa. Kayak jalan-jalan aja, kayak sering banget ngisi bensin, tiba-tiba sebelah kita kayak tahu kan mobil yang semua orang pakai itu yang gede, ya kan?
Ada kok. Yang Iya duduknya kan? Captain Seat kan. Bener, iya itu pakai Pertalite. Iya. Boleh nanti kalau misalnya ketemu lagi samperin, ketok jendelanya terus bilang, "Pak, malu Pak sama mobilnya." Benar. Harusnya kayak gitu ya, tapi udah beberapa kali kok ngeliat gitu loh. Iya. Pakai. Memang pakai. Ada ini. Enggak, soalnya kalau misalkan kalau mobil gue kan emang dari awal Pertalite. Jadi takutnya error. Alasan nggak ada error. Dia bisa kok menyesuaikan. Tapi terus habis itu kalau misalkan di Bandung kita nggak boleh beli lebih dari 200.000. Oh iya. Kayak jadi gue pernah ya kayak banget lagi pergi ke Bandung terus banget, empty banget. terus habis itu mau beli nih, mau beli 250.000 biar full tank. Ya ampun, ketahuan LCGC mobilnya 250.000 full tank. Iya, kaum subsidi sih. Iya kan. Terus habis itu 250.000 Mbak gitu kan. Terus ya nggak bisa, besok 50.000 yen. Oh. Serius dia bilang gitu. Besok Terus habis itu kan gue kayak, loh kenapa Mbak? Iya soalnya kan sehari 200.000. Wah, itu bisa diberitain itu. Oh baru tahu. Oh, jadi kebijakannya emang iya. memang dibatasin sehari cuma bisa 200.000. Jadi nggak bisa lebih. Tapi itu benar kan maksudnya? Iya benar. Oh Nggak salah berarti. Gitu. Oh. Soalnya kita nggak pakai Pertalite jadi kayak Nggak ngerti. nggak update ya kondisi di lapangan ya. Oh sampingnya nggak beli ya? Iya, nggak pakai Pertalite tapi pakai tabung 3 kilo ya. Lo juga? Gue enggak ya. Oh bagus. Gue enggak kebetulan. Enggak boleh. Enggak di tempat gue emang enggak boleh pakai emang nggak tabung boleh pakai 3 kilo. yang 3 kilo tuh enggak boleh. Karena kan di atas takutnya meledak. Pokoknya gitu deh. Kok gitu sih? Nggak boleh. Enggak tahu. Itu Tapi beneran enggak boleh. Iya. Enggak, tapi entah pokoknya di apartemen tidak disarankan untuk memakai Apartemen bukannya udah pakai gas ya? Gas alam. Pakai PGM, ada, tapi kebetulan Jargas. mungkin apartemen ini lebih ke apartemen rakyat ya Mas ya. Jadi masih pakai tabung biasa. Iya, konservatif ya temanya ya. Konservatif, betul. Oke. Nah kalau misalnya dari apa yang saat ini kan sudah mulai kelihatan memang bahwa benar nih yang tadinya digadang-gadang bahwa kabinetnya Pak Prabowo akan penuh dengan banyak manusia gitu. Artinya akan lebih gemuk. Dan sekarang sudah terlihat dengan beberapa kejadian terakhir sudah direspon seperti apa sejauh ini oleh ekonom Bang. Ya, bahwa kalau terowongan-terowongannya kayak apa kata Pak ekonom. Ekonomis pasti udah ngomong pasti akan nguras APBN. Nguras APBN. Mau nggak mau ya, pasti APBN itu akan pasti tertekan. otomatis. Pakai nguras APBN ya, makanya harus nanti paling nggak Januari 2025 diputuskan perlu ada perubahan kan nih APBN-nya. Gitu. Kalau nggak sanggup, belum pembiayaan IKN. Bisa jadi nanti uang buat IKN dipakai dulu. IKN-nya tertunda. IKN orangnya nanti dapat separohnya itu gimana? Kan masih nunggu investasinya Elon Musk masuk ya. Investasi masuk. Kayak begitu. Kan alternatifnya harus ada nih untuk pembiayaan. Risikonya memang begitu kalau sudah mengakomodir koalisi. Mau nggak mau semua harus masuk. Iya. Padahal di satu sisi Pak Prabowo tuh bilang kan kalau orientasinya membuat kabinet sebanyak ini yang katanya adalah zakon kabinet supaya target-target yang ditetapkan ini bisa tercapai dengan cepat gitu ya. Benar. Tapi ya kan kita bensinnya kurang. Betul. Duit kurang. Nente sama kayak Pak Prabowo kemarin kampanye kampanye lagi debat beberapa waktu lalu. Duitnya dari mana? Gitu. Iya makanya. Dari buat makanya buat Bu Sri Mulyani ya. Kita kasih semangat dari sini lah. Betul. Kalau mau yel-yel bisa kita. Bisa. Yel-yel penyemangat. Tadi Bang Hans mau ngomong apa? Makan siang gratis juga kan? Iya, banyak. 71 MCU triliun. gratis. Iya, gratis. MCU. Oh iya benar. Itu juga perlu pembiayaan besar. Banyak. Oh iya, bisa jadi sih IKN jadi konsekuensi jadi salah paling satu dekat konsekuensi ya. paling dekat yang akhirnya ya daripada naikin, nambahin beban rakyat, udah kita potong aja. Karena memang urgensinya belum ya memang harus dimulai dari sekarang. Tapi kayak kan kalau bisa Pak Jokowi bilang juga paling 10 tahun lagi lah baru full jadi kota penuh iya. gitu kan. Masih bisa di hold bentar yuk gitu kan. Mas soal Kementerian Penerimaan Negara yang sebenarnya nggak setuju itu kenapa sih Mas? Pertimbangan. Jadi memang waktu pertemuan informasinya jadi waktu pertemuan yang di kantor Menhan kalau nggak salah ya.
Jadi antara Bu Sri Mulyani, Prabowo dengan Wakil Menteri si Thomas Djuandono. Jadi memang dialog yang tadinya mau dialog itu nggak pernah terjadi sih tentang penerimaan negara ini. Dan Bu Sri Mulyani keluar dari Kertanegara kemarin waktu dipanggil tanggal 14 itu malam, dia bilang Kementerian Keuangan satu, nggak ada pemisahan. Jadi menganulir wacana yang selama ini beredar ya. Dan kalau menurut TKN dari salah satu anggota TKN, memang kabarnya Bu Sri nggak srek dengan pemisahan itu. Begitu kabarnya begitu. Bu Sri nggak srek ya, karena selama ini memang dia masih bisa mengendalikan kok masalah penerimaan ini, dan justru dari penerimaan inilah yang jadi nanti sumber pembiayaan utama tuh pajak bea cukai buat roda pemerintahan berjalan. Makanya dia kemungkinan si Bu Sri Mulyani memandang bahwa saya masih bisa mengendalikan ini. Jadi tanpa dipisah pun kita masih harusnya bisa capai target gitu ya, seperti apa yang diharapkan tanpa harus memisah. Dan selama ini juga kan yang menjadi orang melihat Kementerian Keuangan itu tuh dari penerimaan pajak dan bea cukai. Orang melihat Kementerian Keuangan itu capable, terus punya track record yang baik, kinerjanya baik ya dari penerimaan pajak dan bea cukai. Itu yang selalu ditampilkan oleh Bu Sri Mulyani selama ini, bahwa selalu mencapai target atau lebih dari target. Nah, begitu. Jadi kalau itu dipisah, terus apa yang mau dibawa dari Kementerian Keuangan? Betul. Gitu kan? Seperti itu. Oke. That's why mungkin akhirnya Pak Prabowo mempercayakan kembali ke Bu Sri Mulyani ya, bahwa ya kalau memang ini Ibu rasa tidak perlu dipisah tapi bisa dicapai targetnya, ya udah Ibu saya tunjuk lagi deh gitu. Terus Bu Sri Mulyani dengan gagahnya bilang, iya demi Kementerian Keuangan yang tidak terpisah aku akan kembali memimpin institusi ini. Itu di bayangan kita ya. Di bayangan kita, ini cuma theater of mind kita sebenarnya ya kan. Tapi beneran kita when we say good luck Bu Sri Mulyani itu beneran karena memang tugas Menteri Keuangan khususnya untuk kabinet yang sekarang juga cukup berat ya. Berat. Di tengah tantangan ekonomi yang gak habis-habis, terus kita juga sumber penerimaannya juga targetnya tinggi, banyak proyek yang harus difasilitasi, banyak kepentingan yang harus difasilitasi. Jadi kayak good luck Ibu Sri Mulyani, cayo, sarangnya yuk. Bener nggak? Iya, sarangnya yuk. Oke. Bener nggak sih? Benar, oke. Oke, terima kasih Bang Hans. Terima kasih. Dari tadi Mas ternyata Bang. Terima kasih Bang. Kakak sih sebenarnya. Oh kakak, terima kasih kakak. Kembali. Luar biasa banget ngobrol-ngobrol hari ini ya. Tuh kan bener kan ice breakingnya. Gokil lo emang. Mau lenggel-lenggel lagi gak? Lagi lah. Kita closingan, kita lenggel-lenggel. Tapi sebelum kita lenggel-lenggel, kita halo-halo dulu sama Brigadir Ade. Oh, kita bertemu kembali dengan Brigadir Ade. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore Pucut dan Edo. Selamat sore. Lucunya kita ya? Enggak. Brigadir Ade, kita lanjut lagi nih. Sekarang laporannya kali ini akan melaporkan dari berapa titik ya kalau boleh tahu? Tetap sama, ada 4 titik. 4 titik. 4 titik 2 koma. Cakep. Yuk, detikers, kita menuju ke laporan dari NTMC Polri yang sangat kita tunggu-tunggu. Silakan Brigadir Ade. Sorry banget. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama bahwa sudah terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang. Dan begitupun dari arah Pekayon menuju ke arah Jalan Ahmad Yani ataupun gerbang tol Bekasi Barat juga sudah terpantau mulai adanya peningkatan volume kendaraan, dan kami pun menghimbau bagi pengendara yang akan memasuki gerbang tol harap cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda dan juga saldo e-tol Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Cisarua Bogor.
di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta atau Ciawi terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan kami menghimbau untuk tetap mengutamakan pejalan kaki ketika hendak melintasi kawasan ini. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Kondisi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan yang dimana terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light. Antrian sebelum traffic light cukup panjang dan kami pun menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap bersabar, dan kami mengucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah. Dan selanjutnya yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Tohpati, Bali. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar juga masih terpantau kondusif lancar. Dan terlihat bahwa kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh bagi kendaraan roda 2. Dan perlu kami informasikan bahwa Polri telah menggelar operasi Zebra yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 14 Oktober dan akan berakhir di tanggal 27 Oktober 2024. Dan hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade. Minum air selasi di Kota Gede. Cakep. Terima kasih Brigadir Ade. Terima kasih, selamat bertugas. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Kayak gini Pak. Iya udah tadi gini. Kanan pakai kanan, kiri sih? Kanan. Gini gak sih? Gini. Ya udah kita break dulu detikar sambil latihan kita belajar. Ya? Bingung soalnya. Penyanyi dangdut berkonsep metal ini akan break dulu detikar. Habis ini kita masih akan kembali lagi kok. Karena kita akan balik sampai jam 6 sore. Yes, tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore hore. Wow. Oh iya, weekend vibes. Kebetulan minggu ini juga gue nggak piket, jadi kayak hari libur gue banyak nih di akhir pekan. Seru kan? Seru, Bisa me time kan? Yes, betul. Karena hari libur buat orang-orang seumuran kita sekarang tuh adalah hari yang sangat istimewa. Betul, untuk karena menghabiskan apa-apa itu di rumah aja. Iya, mungkin seumuran Bapak. Kalau saya sih pinginnya keluar, Pak. Kalau ada yang ngajakin. Oh iya, kalau ada yang ngajakin. Gitu. Iya. Kita ngapain sih sekarang? Kita hari ini tuh ada topik ini menjelang debat perdana Pilkada Jatim. Ini kan seru-seru banget tuh. Oh bener, Mbak Mira tuh udah standby dari jam 6 pagi tadi buat ngabarin ini katanya. Dari jam 6 pagi loh? Bener, saking excitednya buat ngabarin soal jelang debat perdana Pilkada Jatim. Kira-kira apa aja sih yang harus kita tahu? Langsung kita sapa deh Mbak Mira. Boleh. Mbak Mira. Nggak mau, kita mau nyapa terus sampai Mbak Miranya muncul. Mbak Mira. Enggak, tunggu. Kasih pantun Pak, siapa tahu muncul. Pantun Pak. Bertapa di Gunung Tua. Cakep. Yuk kita sapa Mbak Mira. Kendala sinyal. Luar biasa, langsung kan. Emang harus pantun, Edo kuncinya. Ada benernya loh ya. Edo langsung. Hai, apa kabar Mbak Mira? Jai, berisik ya Jai. Halo Pocut dan Edo. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman di studio? Baik. Oh baik dong. Kita mah udah gak sabar banget buat dengerin laporan dari Mbak Mira. Katanya udah standby dari jam 6 pagi ya. Buat laporin ini. Waduh, ngalahin polisi sama panitia dong. Iya. Ini sekarang berarti ada di lokasi debatnya langsung yang akan berlangsung nanti malam.
Betul sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya dilihat di belakang aku ini adalah Geraha Unesa yang akan jadi lokasi debat perdana untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Untuk Pilkada serentak 2024. Wow, di jam berapa? Di jam 7 ya nanti ya berarti? Ya, kurang lebih jam 7 atau jam 7.30. Oh gitu. Nah kalau topiknya bakalan apaan aja sih Mbak kira-kira? Ceritain dikit dong boleh. Nah, kalau dirilis yang dikasih oleh KPU Jatim, tema besar yang diangkat dari tema ini adalah, atau debat ini adalah transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Jadi nanti debat ini akan ada 6 segmen nih seluruhan teman-teman. Untuk segmen pertama, nanti ketiga paslon akan menyampaikan visi misi terkait tema debat tersebut. Terus segmen kedua dan ketiga adalah pendalaman visi misi. Nah, jadi di sini nanti mereka akan menjawab pertanyaan dari 7 panelis independen yang sudah disusun sebelumnya. Jadi mereka juga nggak tahu pertanyaannya apa sesuai dengan tema debat hari ini. Lalu nanti di segmen keempat dan kelima nanti ada saling tanya jawab antar paslon. Nah, ini yang akan seru karena bisa jadi ajang saling menyerang begitu. Tapi tentu saja menyerang visi misi salah satu atau satu sama lain. Baik. Nah, lalu di segmen ke-6 nanti akan ada closing statement dari kedua paslon dan akan mengakhiri debat pertama yang berlangsung malam ini. Jadi total nanti akan ada berapa orang audiens atau penonton Mbak di dalam lokasi venue yang diizinkan? Oke. Nah, kalau dari informasi yang kami dapatkan, kalau penontonnya di dalam, jadi setiap paslon itu masing-masing bisa membawa 150 pendukungnya. Nah, tadi kami sudah memantau sejak pukul 4 sore kurang lebih. Tadi di sekitar Geraha Unesa ini masih dipadati oleh banyak aparat keamanan gabungan dan juga panitia penyelenggara pada debat perdana ini. Nah, tadi sekitar pukul 16.30 atau 16.45 baru kami lihat ada beberapa masa pendukung paslon yang mulai berdatangan dan memasuki gerbang masuk Geraha Unesa begitu. Jadi tadi sudah ada alur yang rapi begitu untuk para pendukung. Sudah ada pemisahan pendukung paslon nomor 1, 2, dan 3. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di belakang aku ini juga adalah area nobar. Jadi untuk pendukung paslon yang tidak bisa masuk ke dalam Geraha Unesa, ini bisa menonton di samping kiri gitu di Geraha Unesa. Ini juga dipisah antara paslon nomor 1, 2, dan 3. Jadi ini aku berdiri ini adalah area untuk paslon 01, Luluk Nurhamidah dan Lukmana. Nah, di sebelahnya itu paslon 02, yaitu Hovifah Emil. Sedangkan yang di ujung sana itu adalah paslon nomor 3, Tri Risma Harini dan Gus Hans gitu. Nah, aku mau bacain sedikit, tadi ada artikel di Detik Jatim soal kira-kira prediksi jalannya debat kali ini tuh akan seperti apa sih. Nah, kalau dari salah satu pengamat politik yang kami tanyai begitu, dia memprediksi kalau dominasi debat kali ini akan didominasi oleh Hovifah Emil sebagai petahana gitu. Meskipun kedua paslon dia prediksi bisa memberikan kejutan, apalagi jika bisa memberikan gagasan maupun pertanyaan-pertanyaan di luar textbook yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu juga isu kesehatan dan pendidikan yang akan menjadi salah satu isu yang paling sangat dibahas oleh para ketiga paslon, karena ini juga merupakan salah satu turunan dari tema debat sendiri itu, dan itu juga menjadikan isu yang sangat dasar bagi masyarakat Jawa Timur begitu. Nah, kalau menurut pengamat politik akan menjadi tantangan bagaimana para paslon ini bisa menyampaikan visi misi sesuai dengan tema debat, lalu juga menurunkannya dalam program-program kerja yang bisa dibilang bombastis, tapi harus tetap realistis gitu. Oke, bombastis, realistis, ngeraim banget Mbak Mira, luar biasa. By the way, ini kan juga jadi salah satu debat pilkada yang sangat kita nantikan, karena yang akan berdebat adalah 3 Sri Kandi dari Jawa Timur. Ada nggak Mbak Mira yang membedakan ketika yang jadi kontestan utama nih, yaitu cagupnya sendiri adalah 3 orang Sri Kandi, Mbak Mira? Apa mungkin ekspektasi atau bayangan nanti ketika berjalannya debat seperti apa ketika pesertanya mereka bertiga? Oke. Aku tadi agak putus-putus dengarnya, tapi mungkin terkait ekspektasi pada debat kali ini ya. Nah, debat kali ini tuh diharapkan bisa memberikan
memberikan gambaran lebih jelas tentang visi misi masing-masing calon. Kira-kira visi misi calon ini yang mana yang kemudian bisa menjadi paling dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, untuk para pasangan calon, konsultasi atau debat malam ini itu bisa menjadi ajang untuk mereka membuktikan gagasan-gagasan mereka dan langsung beradu gagasan satu sama lain. Nah, harapannya dengan penampilan debat yang baik ini bisa menaikkan elektabilitas masing-masing calon yang memang bisa berdebat dengan baik di malam ini. Baik, ini juga pasti dinantikan ya banyak orang ya, karena memang ini debat perdana. Benar pastinya, dan katanya ini akan digelar 3 kali ya Mbak ya? Betul sekali, ini adalah debat perdana dari 3 ajang debat yang digunakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Oke. Tapi untuk debat kedua dan debat ketiga kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut terkait venue dan tema debat, juga panelis yang akan dihadirkan. Itu Kocut sama Edi. Tapi jadwalnya sudah ketahuan tapi yang untuk kedua dan ketiga. Gimana? Mbak Mira, jadwalnya untuk debat kedua dan ketiga sudah ketahuan jadwalnya? Untuk debat kedua dan ketiga belum ketahuan baik dari tema maupun panelisnya. Kalau untuk tanggalnya bisa cek langsung di Detik Jatim ya teman-teman. Maaf ya aku malah lupa. Tapi pasti kita akan bisa update semua terkait debat Pilkada Jatim, Pilgub Jatim untuk malam ini bisa langsung diupdate ke Detik Jatim ya. Betul. Ya, pesan dari teman-teman bisa saksikan langsung ke debat Pilgub Jatim ini di YouTube resmi KPU. Juga kalau dari Detik Jatim ini mengadakan berita langsung begitu. Jadi teman-teman bisa langsung lihat update-nya di Detik Jatim karena kami akan memantau sepanjang jalan debat gitu. Tentunya itu akan kita saksikan bersama nanti malam ya. Mungkin dari Mbak Mira terkait apa medan yang ada di lokasi dan juga situasi terkini buat orang-orang atau pendukung paslon dari masing-masing calon ini, ada nggak yang bisa jadi apa guidance gitu buat mereka yang akan datang ke venue langsung, Mbak Mira? Boleh diulang Edo pertanyaannya? Mungkin ada guidance ada guidance atau mungkin ada saran buat para pendukung yang akan datang ke venue hari ini? Oke, nah tadi itu kami datang kan sekitar jam 4 ya, masih pagi sekali begitu dari ajang debatnya, tapi sudah ada kepadatan lalu lintas memasuki kompleks kampus UNESA begitu. Jadi kalau Geraha UNESA ini kan di antara di kompleks kampus. Jadi kalau kami lihat lalu lintas ini sudah cukup padat sejak memasuki kompleks kampus UNESA. Nah ini juga di depan aku ini kan ada langsung jalan raya ya, jalan akses masuk ke Geraha UNESA ini juga sudah lumayan padat. Jadi kami himbau bagi para pendukung paslon atau masyarakat yang mau menonton untuk debat langsung di Geraha UNESA bisa datang lebih awal untuk mencegah kepadatan menjelang dimulainya debat begitu. Nah, itu juga ada kantong-kantong parkir yang disediakan oleh panitia, jadi supaya tidak membingungkan para masyarakat yang mau mendatangi Geraha UNESA begitu, ada beberapa kantong parkir yang artikelnya bisa dilihat di Detik Jatim. Oke, siap. Terima Jadi kasih cek dulu Detik Jatim sebelum ke sini. Iya pastinya. Harus. Oke, terima kasih Mbak Mira, selamat bertugas kembali. Semangat. Terima kasih Kak Eda dan Kak Pocut. Bye. Yes. It's gonna be an epic debat karena ini adalah pertama kalinya kayaknya calon-calon dari Gubernur Jawa Timur ini adalah tiga-tiganya adalah perempuan. Iya, kayak Hugo cewek-cewek keren kan? Iya, betul. Harus gini. Gitu. Tapi ada yang lebih keren lagi nih. Kalau orang bisa lebih dari 4 bahasa. Itu bagus sih. Gue bisa sih. Coba bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Minang. Oke. Bahasa Melayu. Bahasa Batak. Bahasa Inggris. Udah 5. Keren, tapi mungkin ini lebih ke internasional. Oh, internasional ya. Ya udah deh, kita mau belajar sama orang ini ya. Iya, kita harus belajar nih sama yang ini, tapi abis yang satu ini. Jangan kemana-mana Detikers, tetap bersama kami di Detik Sore.
gak cuma hore hore. Yeay, kita udah ada di sini. Artinya kita udah masuk segmen Sunset Talk. Dan masih di Detik Sore, gak Gak cuma cuma hore hore. hore. Kalau Sunset Talk selalu kita hadirkan di belakang karena kita nyiapin yang paling menarik. Betul. Kita akan mencoba untuk menguasai lebih dari 4 bahasa. Yes. Bersama dengan narasumber kita hari ini. Makanya kita akan mulai dari detik selanjutnya dengan bahasa asing. Betul. 3, 2, 1, oke. Oke, comment tu t'appelles? Je m'appelle Fajar Teperdana, je suis le coordinateur régional de chapter Jakarta de Polyglotte Indonésie. Enchanté. Wow. Berasa lagi dengerin Anggun ngomong ya. Iya. Mantap banget. Silakan pertanyaan selanjutnya dengan bahasa Jepang. Nggak bisa. Soalnya opung gua bukan orang Jepang. Orang apa? Orang Batak. Pakai bahasa Batak. Tapi kalau misalkan bahasa daerah juga bahasa daerah bisa juga nggak, Mas? Bahasa daerah tetap dihitung karena polyglot itu kan pengertiannya ada 3. Satu orang yang memang bisa berbicara dalam banyak bahasa, sekelompok orang yang dalam satu waktu mereka berbicara dalam berbagai bahasa, atau dokumen polyglot itu jadi satu dokumen yang dalam satu rangkaian itu mereka ada dalam beberapa bahasa, itu disebut dokumen polyglot. Polyglot Indonesia sendiri kita ambil definisi yang pertama dan kedua, jadi orangnya dan grupnya. Seperti itu. Jadi bahasa daerah pun kita hitung. Menarik banget. Tapi awalnya emang suka belajar bahasa atau kayak emang dilesin dari kecil? Kan ada tuh yang kayak gitu. Tapi kita belum kenalin Mas Fajar. Kan udah memperkenalkan lengkap banget tadi sampai polyglotnya. Tapi masalahnya, pakai bahasa Indonesia kali ya? Iya. Benar. Kan kita tadi nggak tahu ya. Itu tadi tuh lagi ngomongin shampoo atau rambut apa gimana gitu. Benar, silakan perkenalan diri dulu Mas Fajar. Oke, nama saya Fajar Triperdana. Saya adalah koordinator regional chapter Jakarta untuk Polyglot Indonesia. Oke. Wow, pakai bahasa Rusia boleh? Itu translate dari apa yang kalian ngomongin tadi kan? Iya. Kalau pakai bahasa Rusia bisa nggak, Mas? Rusia. Kan susah, soalnya bahasa Rusia susah loh. Bentar, emang Mas Fajar menguasai berapa bahasa sampai saat ini? Kalau yang saya bisa dengan cukup lancar berbicaranya itu tentu bahasa Indonesia, bahasa ibu kan. Betul. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jepang dulu jurusan kuliah saya jadi saya bisa. Bahasa Korea sedikit-sedikit, Rusia dulu pernah belajar tapi sekarang udah mulai lupa. Sama bahasa Itali. Bahasa Itali. Bisa bahasa Itali. Keren. Kalau pesen pizza jadinya gimana, Mas? Kalau misalnya di Itali pesen pizza ngomongnya apa? Pelayan gitu. Iya penasaran kan. Hey pelayan gitu, gimana? Biasanya cukup scusa, vorrei una pizza per favore. Saya pengen makan pizza, itu artinya cuy. Pesen pizza 1. Saya mau pizza 1. Oke. Soalnya gue lama base-nya di Turin gue. Oke, boleh. Tapi menarik nih Mas Fajar. Seru banget. Bisa menguasai sampai sebanyak itu bahasanya gitu. Yes. Apa itu gara-gara memang ada target menguasai banyak bahasa atau apa backgroundnya bisa sampai menguasai sebanyak itu? Kalau saya dulu waktu kecil, dulu kan ya generasinya beda kali ya. Saya kelahiran 91. Dulu waktu kecil tuh kalau nonton video itu di laserdisc yang segede pelek roda, itu belum ada yang namanya subtitle. Jadi semua Genzi nggak tahu tuh laserdisc. Nggak tahu, nggak paham mungkin ya, nggak tahu ya, saya nggak tahu. Mungkin ada yang suka barang vintage mungkin paham. Tapi dulu di laserdisc itu nggak ada subtitle. Saya waktu kecil nggak ngerti ini ngomong apa. Dulu waktu kecil bawaannya kesel karena kayak di karakternya lagi begini tapi sebetulnya apa sih yang diomongin nggak paham. Mulai dari situ mulai tertarik untuk belajar bahasa Inggris karena kebetulan juga keluarga saya banyak yang di Kemenlu. Oke. Jadi memang di encourage untuk ya udahlah kamu ambil kelas bahasa aja, belajar aja dulu. Terutama ibu dan bapak selalu bilang bahasa Inggris itu penting karena dulu kan belum masif ya orang belajar bahasa Inggris gitu. Jadi bermula dari bahasa Inggris,
Kemudian kalau bahasa-bahasa lain saya ada pemicunya satu-satu. Kayak misalkan Jepang itu pada masanya saya sempat menjadi wibu. Tapi fasenya sudah lewat. Tapi terus bahasa Spanyol, Prancis dan segala macam karena sejak kuliah saya mulai mengkonsumsi media-media dalam bahasa asing. Karena rasanya kayak bahasa yang media mainstream yang dalam bahasa Inggris kok membosankan ya, dari Amerika aja, dari Inggris aja, mulai cari yang lain-lain, film-film dan segala macam. Tapi pas nonton kesel juga, gak ngerti sebetulnya ini ngomongin apa, walaupun ada subtitle ya di bawahnya, cuma juga kayak bener gak sih ngomongnya gini, kok kayaknya beda nih ekspresi mukanya sama arti yang diomongin beda. Jadi dari situ mulai ngambil kelas-kelas bahasa. Awalnya iseng-iseng aja, cuma lama-lama kok terpikir juga saya kenapa lebih mudah nyerap bahasa ya ketimbang ilmu yang lain. Jadi mulai saat itu saya mulai ngambil, setelah kerja sudah punya duit. Mulailah ambil kelas-kelas bahasa-bahasa ini. Gitu, dan sampai sekarang pun masih terus ngambil kelas bahasa. Jadi belajarnya tuh bahkan di waktu dewasa juga gitu. Iya, jadi ada otodidaknya, ada, karena gini buat saya ya, karena belajar bahasa itu sesuatu yang personal, sesuatu yang subjektif orang per orang. Kalau di saya belajar bahasa itu awalnya dari otodidak, tapi ada satu titik di mana saya kayak kok gini ya, nggak nyambung logika bahasanya tuh, nggak paham ini di mana. Jadi justru waktu dulu saya mahasiswa miskin, nggak punya duit, mau ngambil kelas juga kayak makan apa ambil kelas. Banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangannya. Begitu dewasa masih ada pengen ngerti nih, ya udah ada duit, udah bisa ngasih duit sendiri, ya udah ambil kelas. Justru saya fokus belajarnya justru saat udah mulai kerja. Tapi itu jadi bottleneck gak Mas ketika belajar bahasa baru ketika dewasa dengan ketika belajar bahasa baru di waktu anak-anak gitu misalnya atau pas sekolah gitu. Yang jelas yang berasa sekali dulu waktu boleh nyebut merek, saya dulu kuliah di UI. Di UI dulu itu ada banyak sekali pilihan mata kuliah bahasa asing. Dan dulu masih punya banyak waktu, jadi bisa belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dan cepat nyerapnya. Sekarang setelah saya kerja, agak mulai mampet nih, karena yang di otak nih udah kerja. Memang tetap sambil ngambil kelas gitu. Kayak sekarang saya masih ngambil kelas bahasa Korea, tapi udah agak nyerah, karena saat masuk kelas, saya udah nggak bisa ngubah setting di kepala dari kerja ke kelas. Tetap banyak karena udah ada variabel banyak banget ya kan. Betul, jadi di sininya udah nggak nyerap, lama-lama saya nyerah juga. Tapi nyerah di kelas bukan berarti saya nyerah untuk pengen paham. Jadi sekarang setelah nggak lagi ngambil kelas, saya akhirnya jadi mulai tanya teman saya yang udah lama belajar bahasa Korea, kok lo bisa sih ngerti ini. Ya gue gak di kelas doang Jar, gue juga cari artinya, cari ini, nonton variety show. Nah saya mulai sekarang pelan-pelan mencoba menambah pemahaman lewat cara lain, gak cuma di kelas gitu. Gitu, pendekatannya jadinya banyak ya? Betul. Tapi salah satunya apa tuh Mas, kalau misalkan boleh tahu? Paling gampang aja yang bisa kita ikutin kan juga. Apakah dari dengerin lagu atau dari nonton film? Kalau lagu, susahnya lagu adalah kadang lagu bahasa asing itu nggak melulu mengikuti pola kalimat yang betul, karena kan ada artistic license ya, jadi mereka bisa mengubah penggunaan gramatiknya dengan mudah. Sama yang kayak paling gampang Indonesia ya. Betul. Penulisan lirik lagu Stinky mungkin beda sama Bernadia gitu misalnya. Betul. bisa seperti jadi. itu. Cuma kalau mau lebih cepat sebenarnya paling gampang tuh kalau Korea ya, karena Korea dan Jepang tuh sekarang banyak variety show. Itu kita bisa ngikutin kayak orang Korea tuh banyak ngomongnya kayak gini, berarti yang harus saya pakai yang kayak gitu. Walaupun mungkin pas di kelas diajarinnya beda, tapi kita ngikutin yang ada di variety show karena itu kan istilahnya kolokial yang selalu dipakai dalam percakapan sehari-hari. Jadi itu yang menambah pemahaman saya gitu, karena di kelas udah mandek. Jadi saya lihat contoh nyatanya yang di keseharian yang paling dekat yang bisa saya lihat ya kebetulan variety show. Kalau Korea dan Jepang, kalau bahasa yang lain mungkin beda lagi. I see, menarik banget. Tapi aku punya satu pertanyaan sebenarnya. Jadi di pengalaman aku ada beberapa momen kayak setiap sebulan setengah tuh harus ngomong yang bukan bahasa Indonesia.
Oke. Ya kan, diharuskan untuk ngomong tiap hari dengan bahasa itu. Nah, pala aku tuh ya kayak berasap. Kalau udah kebanyakan tuh berasap gitu, kayak gitu kan. Kalau Mas tuh mengalami hal itu nggak? Kan penasaran karena sebanyak itu. Iya kan. Karena kita lihat-lihat memang dari penampakannya sepertinya berasap ya. Ini udah awut-awutan. Ini kerja. Ini kerja. Gimana Mas? Ada memang pasti kalau lagi ngomong, karena ya di otak kita tuh pasti settingannya secara mau nggak mau pasti bahasa Indonesia. Iya. Saat di kerjaan saya selalu bahasa Inggris, tapi akan ada satu momen di mana saat saya lagi ngomong sama yang lain tuh pasti ada kayak tiba-tiba tadi blank. apa ya? Tadi mau ngomong apa sih? Saya juga bilang bentar, otaknya kaput. Bentar, kok otaknya kaput? Ambil momen dulu 1-2 detik terus kayak mau ngomong ini, lanjut lagi. Tapi memang kemampuan bahasa itu beda dengan ilmu eksakta. Ilmu eksakta itu kan kita cukup hafal. Kemampuan bahasa itu nggak bisa hanya dihafal, harus dilatih terus-menerus. Jadi kalau dari pengalaman saya, semakin sering dan semakin kita terbiasa dengan bahasa itu, semakin jarang itu ada pause, ada berhenti di tengah-tengah, ada sempat kaput, kecuali kalau lagi stres. Tapi kalau memang kita udah biasa, lama-lama ya udah lancar aja terus ngomong gitu. Oke, I see ya. Walaupun di kedewasaan ini kita stresnya agak sering ya. Dan beda-beda ya stresnya. Dan beda-beda ya. Variabelnya. Variabelnya banyak. Tapi dari pilihan banyak bahasa yang sudah dipelajari sejauh ini, bahasa negara mana yang paling susah dipelajari Mas dan kenapa? Kalau saya sebenarnya paling susah itu sejauh ini itu Jepang dan Korea. Kenapa? Karena Jepang dan Korea itu kalau bahasa yang lain tuh bentuknya mirip dengan bahasa Indonesia SPOK. Kalau Jepang dan Korea itu K-nya, predikatnya, kata kerjanya di belakang. Jadi kadang belum nyampe kata kerja udah bingung dulu, tadi gue udah ngomong sama mana ya? Okay. Dan kalau Jepang itu mereka nggak lugas dalam menyampaikan sesuatu. Sementara di bahasa lain yang saya pelajari, bahasa-bahasa Eropa itu lebih lugas. Lo ngomong ini artinya ini. Kalau Jepang lo ngomong ini, tapi lo lihat dulu orangnya, dia ngomongnya gesturnya, ekspresinya kayak apa tuh kayak bukan ini maksudnya nih. Harus menerka gitu ya? Betul, bahasa Korea juga sama ternyata. Setelah saya ambil kelasnya kayak jadi ada social cues yang agak kayak harus pintar-pintarnya kita ngertiin gitu. Dua itu yang menurut saya susah karena kembali lagi bahasa, sosial dan budaya itu jadi satu kan. Jadi kalau kita hanya belajar bahasanya aja tapi ternyata kita nggak paham budaya dan sosial orangnya seperti apa, pasti akan ada miskomunikasi. Itu sering banget karena kayak saya sering dengar cerita orang bisnis ke Jepang habis meeting kemudian ditepokin selamat apa segala macam tapi bisnisnya nggak lanjut ya karena mereka nggak paham, mungkin saat pembicaraan itu mungkin buat mereka bagus tapi belum sesuai dengan apa yang budayanya Jepang. Oke. Gitu. Oh iya, jadi nggak cuma bahasanya, kayak budaya orang juga. Gue kepikirannya adalah kayak orang ngomong jinja sama yang jinja. Beda intonasi, beda makna. Intonasi, beda makna berarti. Kalau cinca kalau Korea itu artinya beneran gak sih? Cinca? Masa gitu? Itu ya kurang lebih artinya mirip-mirip. Cuma ada beberapa yang saat mereka mengekspresikan sesuatu itu kita mesti mikir-mikir dulu. Ini muji, ini enggak muji, ini yang mana? Atau dia nyinyir gak sih? Ada gak gitu-gituan? Bisa. Ada. Kalau sarkas kali ya. Betul, saya belajar Jepang tuh waktu dulu awal-awal kayak maksudnya ngomong ini tuh dia nyindir. Maksudnya itu ini. Belajar bahasa Inggris juga setelah tahu. Kita kan biasanya belajar bahasa Inggris kan Inggrisnya yang kepake dan dipahami kan yang dari Amerika kan contohnya. Ternyata pas lihat bahasa Inggris yang dari Inggris atau dari Australia. Penyampaiannya beda ya. Ternyata orang Inggris Great Britain nih kalau mereka ngomong ini artinya nggak sama kayak kalau orang Amerika ngomongnya gini gitu. I see. Menarik. Tapi belajar bahasa tuh susah banget loh. Karena kita belajarnya nggak cuma textbook doang, kita harus belajar budayanya juga ya Mas ya, belajar sosialnya. Karena the way how we nggak cuma pronounce-nya tapi the way kita pilihan katanya juga mempengaruhi pada akhirnya tanggapan dari lawan bicara kita ya Mas. Betul banget. Iya sih. Tapi dari semua bahasa yang Mas Fajar bisa, selain bahasa Inggris, yang sangat kepake itu bahasa apa sebenarnya? Wah,
Kebetulan karena memang kerjaan saya pakai bahasa Inggris, sebenarnya paling kepake bahasa Inggris. Oke, tapi selain itu? Yes. Karena saya teman-temannya sekarang banyaknya yang bisa bahasa Spanyol dan Prancis. Ya. Jadi kami sering pakai itu untuk gosip. Oh, itu tapi bener sih. Iya, paling enak karena kan gak ada yang ngerti. Betul, jadi Ya kita kan? lagi ketemuan di mana atau kita lagi ngantri apa, itu terus kayak ada yang diobrolin. Ada yang bikin sebel gitu, kayak orang sekitar apa tuh, ya kita dengan enaknya muka lempeng ngomongnya bahasa yang lain gitu, terus kayak misalkan kayak bahasa ya kata-katanya kasar lah gitu, cuma mungkin orang Indonesia nggak paham, cuma kita keluar aja gitu karena ya toh sama-sama ngerti juga, jadi nggak perlu ada penerjemahan, kita mau ngomong ini mereka udah paham si teman-teman saya. Itu gitu. berasa kayak punya kekuatan super ya, Iya invincible lagi, gitu ya. Bener. Kurang lebih, jadi waktu itu kalau kafe lagi rame terus kita jadi ngomplainin orang yang sekitar kafe tapi dengan bahasa Spanyol gitu, terus kayak nggak ada yang ngerti kan, ya udahlah. Ya Kak, Jar, lu jangan lugas-lugas banget. Ingat ini kita bahasa Indonesia. Oh iya, kita ganti bahasa deh. Ada ganti bahasa kok. Tapi pernah nggak pas kayak gitu ternyata ada orang yang ngerti terus bilang, Iya. Ini ngomong kayak, gitu, hey, ngomongin saya ya? Gitu, ada nggak? Di Indonesia untungnya nggak pernah. Nggak Oke. pernah. Cuma waktu seringnya kalau saya keuntungan pribadi, saya kan kerjanya sering bepergian dinas ke 10 negara ASEAN kan. Iya. Kalau saya lagi ada di satu tempat yang turistik, misalkan kayak waktu itu saya di Kamboja, muka saya dianggap orang Kamboja. Jadi sama mereka selalu disapa Swasdey Bong, Swasdey. Masuk ke Angkor Wat nggak terlalu dimintain untuk ngambil paket turis. Tapi kan nggak paham ya, ini Angkor Wat nih apa sih sebenarnya, ceritanya apa. Saya cukup pasang kuping aja, oh itu dia lagi tour guide pakai bahasa Perancis, saya ngintil. Muka saya kan kayak orang lokal, jadi mereka nggak curiga saya ngapain. Cuma sebenarnya saya sambil dengar, oh ceritanya gitu. ini. Beneran kayak invisible sih. Iya kayak punya kekuatan super, benar. Seru banget. Berarti Mas Fajar kalau lagi nonton Rosalinda nggak pakai subtitle. Benar. Enggak, saya bener nggak pakai itu. Iya lagi seru banget. Mas. Kalau misalkan bahasa Spanyolnya, lihat di manusia ini, gitu. Apaan? Mira. Jadi Mira dalam bahasa Spanyol tuh ada bentuk kamus, ada bentuk dikonjugasi berubah. Iya. Mirar itu melihat. Cuma biasanya kalau orang yang berbahasa Spanyol lah gitu, kalau mau lihat, lihat. Mira. Terus kalau misalkan mau lihat apa orang di situ tuh kayak ese persona. Mira, eso. Iya. Mira. Ese persona. Iya. Kalau mau kayak, lu tahu nggak sih gitu. Kalau Iya, itu bahasa apa Spanyol, tuh? oye. Wow, oh yeah. Oye chico, oye hombre. Ombre. Tangannya harus gini gak? Oh enggak, Itu Itali dong. Itali bener-bener. Kalau Spanyol apa ya? En palabras simplicico you Ay amor. Mi amor. Mi amor. My love. Aduh, nah kalau misalkan buat bahasa-bahasa slang tuh gimana Mas? Pasti update dong. Wah itu susah sih, karena gimana ya, kan kayak misalkan paling susah dan jauh tuh Prancis. Karena kayak slangnya bahasa Prancis tuh kita mesti mikir kayak ini logikanya gini-gini tuh kayak udah ngawang. Sementara kalau Spanyol tuh lebih mirip kayak Inggris, jadi kayak selalu muncul slang-slang baru yang dari mungkin dia kata lama atau dia diserap ke dalam bahasa Spanyol misalkan. Jepang agak jarang slang karena Jepang agak kaku bahasanya. Okay. Begitu juga dengan Korea. Jadi untuk slang sendiri sebenarnya dengan Inggris cukup karena sekarang kan mereka udah mengkonsumsi media dari bahasa-bahasa semuanya ya. Jadi mereka lumayan sering menyerap dari bahasa Inggris utamanya. Dan itu dijadikan slang di bahasa mereka. Gitu. Oh iya, mewing. Sigma. Bener, iya kan? Itu saya nggak tahu kalau bahasa yang lainnya apa itu. Artinya apa juga saya belum tentu tahu. Iya kan? Sekarang kan gitu anak-anak mewing. Harus ada mukanya Mas sekarang. Padahal kita juga gak tahu artinya apa. Gak ngerti ya. Jauh banget soalnya sama kita gitu. gapnya. Terus kalau gimana caranya supaya gabung sama komunitas ini Polyglot Indonesia ini Mas? Ya. Jadi Polyglot Indonesia sendiri itu kita udah ada di beberapa kota. Kita ada di Banda Aceh, kita di Palembang, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, ada sempat di Denpasar sama Mataram. Kalau mau gabung ya cukup kalau kami ada di Instagram, info di Instagram @polyglotindonesia. Kalau mau gabung lihat aja di situ ada infonya. Kalau memang ada kegiatan tinggal daftar sesuai ketentuan yang ada di
pengumuman itu. Kayak misalnya di Palembang, biasanya tinggal datang atau tinggal kirim pesan ke nomor WhatsApp yang ada di situ. Sama juga yang di Banda Aceh. Kebetulan yang Jakarta kita lagi agak susah karena pengurusnya semua kerja. Oh gitu. Jadi hambatan utama itu. Gue dinas, gue ini. Ya paham. Pada sibuk yaudah. ya. Tapi ada minimal bisa bahasa berapa gitu kalau untuk masuk Kalau di join? Polyglot enggak. Karena kita itu tujuan kenapa kita bikin Polyglot Indonesia. Dulu awalnya foundernya Mas Rizal, Mbak Monis sama satu lagi Mas Andre kalau nggak salah. Itu untuk mereka ketemu sama orang-orang yang bisa bahasa yang mereka kuasai. Kayak Mas Rizal pengen nyari orang Indonesia yang bisa bahasa Spanyol, Mbak Monis nyari yang bahasa Itali, Mas Andre nyari yang bahasa Asia Timur. Jadi ide kita adalah untuk kumpulin orang-orang yang memang sedang belajar bahasa asing atau pengen banget bisa mempraktikkan kemampuan bahasa asingnya di luar setting kelas. Jadi sesama teman-teman yang pegiat bahasa asing. Nah, makanya kita nerima aja misalkan, Kak saya bisa bahasa Inggris. Oh yaudah gabung aja, ada meja bahasa Inggris kok. Cuma kalau mau gabung meja bahasa lain karena belum belajar ya mungkin dengerin dulu aja. Karena karena di Polyglot Indonesia kegiatannya bukan mengajarkan bahasa asing, tapi lebih ke memberikan wadah untuk mereka yang mau berlatih bahasa yang sudah dikuasai atau sedang berusaha dipelajari seperti itu. Mas, tapi pernah nggak cinlok nih sama bule-bule pas lagi belajar bahasa kayak gini? Saya nggak. Mengapa? Sukanya yang lokal ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Karena kayak kalau dari kelas, ya kan adalah pengajar-pengajar yang penutur jati, native speaker ya. Itu ya ngelihatnya ya udah guru aja, nggak bisa ngelihat sebagai hal yang lain. Terus kalau ada teman dari kegiatan Polyglot yang baik yang di sini maupun kadang kalau keluar negeri saya suka cari ada nggak yang mirip-mirip kayak gini, saya datang. Ya udah jadinya teman ngobrol aja, kepikirannya nggak kepikiran jadi yang lain karena kayak oh ya bisa nyambung ngobrolnya syukur, nggak ya udah. Wah, jadi nggak pakai cinlok ya? Kayaknya kalau misalkan gue jadi Mas Fajar, gue cinlok terus. Lo ganti-ganti lagi. Ganti. Minggu depan sama yang Jepang. Lebih ke boleh nggak semua daerah? Karena tujuannya kan pengen bisa banyak bahasa kan sebenarnya. Karena kalau misalkan ngobrol beda, makanya kalau misalkan kita di kelas kan. Betul. Akan jadi lebih jago. Jadi kalau Mas Fajar tadi pendekatannya adalah pengen dari nonton film atau dengerin lagu atau nonton drama-drama TV mereka. Yes. Kalau lo pendekatannya dengan pendekatan jadian. Bersahabat ya kan. Dulu pasti ada itu kalau saya ambil kelas apa, oh ya saya ngambil karena pacar saya orang ini, pas denger kayak oke. Ya, baiklah. Tapi kita kan lihat berapa lama bertahan. Ntar kalau udah putus udah gak masuk kelas lagi. Betul, biasanya kayak gitu tuh. Seringnya gitu. Benar. Saya setuju. Kalau gak lanjut, ya nih gue putus, baik. Berkuranglah satu murid. Padahal kan bisa aja cari cowok di daerah yang sama. Ya mungkin susah kali dapetnya. Mungkin ya. Ya orang tuh suka tantangan, emang suka nyari trauma. Iya benar, emang hobi. Tapi seru banget Mas Fajar dengan kemampuan berbahasanya. Terakhir dong Mas, sebelum kita closing, kasih tips dong buat orang yang lagi berusaha untuk mempelajari bahasa asing di usianya yang tidak lagi muda, apa yang bisa dilakukan, tips-tipsnya supaya bisa lebih mempermudah. Top of mind, jangan takut salah. Selalu dipraktikkan dimanapun. Mau misalkan senangnya main game, ubah settingan gamenya, settingan bahasanya dari bahasa Indonesia, mungkin biasa dengan bahasa Indonesia, ganti ke bahasa apa yang kalian lagi pelajari. Ada kosakata yang nggak ngerti, ya udah game kan bisa di pause. Ya udah pause aja, cari kosakata ini apa. Karena kalau dalam percakapan kita nggak bisa pause. Iya betul. Jadi kalau mungkin susahnya itu ya, dalam percakapan nggak bisa pause, tapi bahasa itu harus tetap dilatih dan kita nggak boleh takut salah karena penutur jatinya, native speakernya pun seringkali salah pakai. Karena mereka udah biasa dengan ini, beda dengan yang kita pelajari di kelas. Jadi ngomong aja, yang penting apa yang mau kalian sampaikan itu tersampaikan dengan baik ke lawan bicara. Jadi belajar bahasa asing itu harus jangan pernah takut salah, harus selalu diulang, harus selalu dilatih. Dalam kapasitas apapun sesuaikan dengan ritme kalian. Misalkan lagi nggak bisa yang formal, ya udah cari caranya gimana, sempilin aja sedikit-sedikit. Kalau nggak ada lawan bicara biasanya gimana tuh Mas supaya bisa mempraktikkan itu lebih? Saya chatting. Jadi kalau ya itu enaknya kenapa di Polyglot Indonesia itu agak lumayan
rekat ya hubungannya karena ya kita akhirnya nemu nih orang-orang yang kita bisa ngomong dengan bahasa Prancis, dengan bahasa Spanyol. Jadi ya kadang kita nggak bisa ngomong, ya udah chat aja dalam bahasa itu karena hitung-hitung latihan, hitung-hitung ngulang lagi gini-gini. Di media sosial banyak yang bisa dipilih juga tuh ya. Iya. Kalau chat juga kan jadi kosakatanya juga jadi banyak gitu. Kayak ini apa ya? Dia ngomong apa ya? Oh iya, coba cari deh. Iya, jadi masuk ke otak biasanya. Diawali dari teman diskusi belajar bahasa asing itu dulu, nanti bisa jadi selanjutnya apa? Iya, gitu, jadi lebih bersahabat lagi. Betul, gitu. Bener. Nah sekarang kita pengen closingan tapi pakai bahasa asing. Bahasa Spanyol dong, gue request. Bahasa Spanyol. Closingan. Jadi kita punya tagline Mas. Oke. Kalau misalnya kita closingnya tuh dengan jangan lupa besok minggu depan kita ketemu lagi di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Jadi tagline-nya tuh nggak cuma hore-hore. Mas Fajar kayak mohon maaf. Enggak cuma hore-horenya nih apa ini bahasa lainnya. Iya. Ya udah kalau enggak cuma hore-horenya bahasa Perancis dia mungkin lebih gampang. Sama aja. Hore-hore itu cuma bahasa Indonesia masalahnya. Atau mau dipadankan dengan kalimat lain juga apa-apa, cuma maknanya begitu. Enggak cuma hore-hore. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita terima kasih dulu sama Mas Fajar karena udah mau mampir sama Detik Sore. Jangan kapok kalau diundang sama kita lagi. Mungkin next kita akan full conversation pakai bahasa Maroko. Arab itu Arab. Maroko Arab ya. Arab. Bisa sih. Insya Allah. Assalamualaikum. Ya kan? Terima kasih Mas Fajar. Silakan Mas, dengan segala hormat kita minta Mas Fajar untuk menutup Detik Sore hari ini. Silahkan teman-teman Detikers semuanya. Pues hombres, chicas y chicos, no olvides a encontrarnos con nosotros en Detik Sore a la próxima semana. Havana, Unana, Havana, Unana. Havana.